Selamat siang para pemirsa kanal Cerita Keluarga. Kisah yang akan kami sampaikan hari ini adalah sebagai berikut. Malam pertama pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan. Namun, seorang pengantin muda harus menelan 2 butir pil tidur untuk lari dari suaminya yang jauh lebih tua dan menakutkan. Keesokan paginya, dengan tangan gemetar ia menurunkan celananya untuk memeriksa dan pemandangan yang ia lihat membuatnya membeku. Jika Anda ingin mengetahui kebenaran yang tersembunyi dalam kisah ini, silakan dengarkan sampai akhir. Malam itu, langit menggantung berat dan di luar hujan turun rintik-rintik. Suara tetesan air yang menghantam jendela terdengar seperti isak tangis seseorang. Di dalam kamar yang bermandikan cahaya kuning lembut, aku duduk meringkuk di sudut tempat tidur. Gaun pengantin berwarna putih bersih masih melekat di tubuhku. Belum sempat ku ganti dan riasan wajah yang kupoles dengan hati-hati telah luntur oleh air mata. Aku sudah menangis sejak sore tadi. Sejak meninggalkan rumah orang tuaku hingga gerbang rumah megah ini tertutup di belakangku. Suamiku, Baskoro Wijoyo, seorang pria berusia 52 tahun, keluar dari kamar mandi dengan piyama satin berwarna abu-abu. Rambutnya sudah diselingi uban, postur tubuhnya tinggi dan tegap, namun tatapan matanya tampak sepi dan penuh kesedihan. Ia berhenti di ambang pintu, menatapku lama. Tak ada sepatah kata pun, tak ada sentuhan lembut. Hanya helaan napas yang sangat ringan yang terdengar. Ia mendekati lemari, mengambil selembar selimut tipis, dan dengan perlahan meletakkannya di atas tempat tidur. Anindita, istirahatlah. Saya akan tidur di sofa, suaranya dalam dan hangat. Tetapi itu justru membuatku semakin takut. Aku begitu ketakutan hingga tak sanggup mengangkat wajah. Hanya bisa mencengkeram ujung gaunku dengan tangan gemetar. Di dalam hati, segala macam perasaan berkecamuk, malu, takut, dan benci. Aku tidak mencintai pria ini. Ia adalah pria yang dinikahkan secara paksa oleh orang tuaku karena mereka bilang ia adalah orang terpandang, memiliki status sosial tinggi, dan akan memberiku kehidupan yang mewah. Namun di mataku, ia adalah jurang yang dalam, malam yang kelam, dan akhir dari masa mudaku yang tak pernah kubayangkan. Ketika petir menyambar di luar, aku tersentak dan melihat sekeliling. Pak Baskoro melirikku sekilas, lalu berjalan perlahan ke arah sofa di dekat jendela. Ia duduk dalam diam dan menuang segelas air. Cahaya lampu meja menerangi separuh wajahnya, menampakkan guratan kesepian seolah ia telah melewati banyak badai kehidupan. Tapi bagiku, semua itu hanyalah teror. Aku bisa mendengar detak jam di dinding. Setiap detik terasa sepanjang keabadian. Ruangan itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri dengan jelas. Aku takut pada malam ini, malam di mana aku harus menjadi istri dari seorang pria yang seumuran dengan ayahku. Seluruh tubuhku tegang seperti senar gitar. Mataku terpaku pada botol pil tidur di dalam tas tanganku. Itu adalah obat yang diresepkan dokter karena kecemasanku menjelang pernikahan. Sebuah pikiran melintas di benakku. Mungkin jika aku menelan beberapa butir, aku bisa melewati malam ini dengan tertidur. Aku tidak perlu lagi menghadapinya, tidak perlu lagi merasa takut. Aku menggigit bibirku dan dengan tangan gemetar, membuka tutup botol obat itu. 2 tablet kecil berbentuk bulat jatuh ke telapak tanganku. Setelah menatapnya sejenak, aku meneguk seteguk air dan menelannya dengan cepat. Air mata kembali mengalir, membasahi kerah bajuku. Aku hanya berharap saat aku bangun besok pagi, semuanya hanyalah mimpi buruk. Namun, Pak Baskoro tetap duduk di tempatnya, tidak mengatakan apa-apa, juga tidak mendekat. Pandangannya tertuju keluar jendela, memandangi hujan yang mengguyur taman. Apakah ia menyadari aku baru saja meminum obat? Waktu berlalu perlahan, kelopak mataku terasa semakin berat dan semua di sekitarku mulai kabur. Dalam kondisi setengah sadar, aku mendengar suara langkah kaki ringan mendekat. Sesaat kemudian, aku merasakan embusan napas seseorang menyentuh wajahku dan seluruh tubuhku menegang. Namun alih-alih merasakan teror, aku justru jatuh ke dalam tidur yang lelap dan gelap. Saat fajar pertama menyelinap melalui celah gorden, aku terbangun. Ruangan itu masih sama persis seperti semalam. Satu-satunya yang berbeda adalah tempat di sampingku kosong dan selimut terlipat dengan rapi. Tidak ada jejak berantakan, tidak ada aroma parfum asing, tidak ada kehangatan tubuh orang lain. Aku terkesiap dan langsung duduk, jantungku berdebar kencang. Tubuhku tidak merasakan apa-apa, tapi kepalaku kacau balau. Ketakutan aneh mulai tumbuh di dalam hatiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mencoba mengingat-ingat, tetapi hanya gambaran samar yang muncul. Rasa kantuk yang tak tertahankan, bayangan Pak Baskoro berdiri di samping tempat tidur, dan sosoknya yang pergi diam-diam.
Aku menarik napas dalam-dalam dan turun dari tempat tidur. Setiap langkah terasa berat, seolah menginjak-injak kecemasan di dalam hatiku. Di atas meja rias, di samping kendi air, tergeletak secari kertas yang terlipat rapi. Jantungku berdetak semakin cepat. Dengan tangan gemetar, aku mencoba membuka kertas itu, tetapi berhenti di tengah jalan. Aku takut untuk membaca, takut untuk mengetahui kebenaran yang mungkin tidak sanggup kuhadapi. Di luar, hari mulai terang, menyinari kamar pengantin yang terasa hampa. Cermin di dinding memantulkan sosok seorang wanita yang kuyu, lesu, dengan mata bengkak. Aku merasa diriku adalah makhluk asing yang menyedihkan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap lekat kertas itu. Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalaku. Apakah ia menyentuhku? Apakah aku masih baik-baik saja? Mengapa ia pergi diam-diam? Aku menggigit bibir, lalu perlahan mengangkat ujung gaunku. Dengan tangan gemetar, aku menyentuh perutku. Rasa dingin yang mengerikan meresap ke kulitku. Aku tidak punya keberanian untuk melihat, namun seolah ditarik oleh sesuatu. Dengan gemetar, aku perlahan menurunkan pakaian dalamku. Saat itu juga, seluruh darah di tubuhku seakan membeku. Di hadapanku tidak ada jejak apapun, yang ada hanyalah selembar handuk kecil berwarna putih bersih yang diletakkan di sana. Di atasnya ada sepucuk surat yang terlipat rapi. Tulisan tangannya tegas dan kuat. Saya sudah berjanji pada ibumu. Saya tidak akan pernah menyentuhmu sampai kamu benar-benar membuka hatimu. Saya menikahimu bukan untuk memilikimu, melainkan untuk membantumu mendapatkan kembali kebebasan dan martabat yang seharusnya kamu miliki. Kalimat terakhir sepertinya ditulis pada malam hari, karena goresannya sedikit gemetar. Saya tahu kamu takut pada saya, tapi suatu saat kamu akan mengerti. Pernikahan ini bukanlah belenggu, melainkan jalan bagimu untuk hidup kembali, untuk menjadi dirimu yang sesungguhnya. Aku membeku di tempat. Air mata mengalir deras, membasahi surat itu hingga basah kuyup. Seluruh tubuhku gemetar. Bibirku hanya bisa bergerak samar tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di benakku, terlintas bayangan sosoknya yang duduk di dekat jendela semalam, tatapan matanya yang lembut seperti seorang ayah, dan suaranya yang berkata pelan, "Cepatlah beristirahat." Mungkinkah pria yang kutakuti seperti monster ini sebenarnya adalah pahlawan yang telah menyelamatkanku dari pernikahan lain yang jauh lebih kejam? Aku mencengkeram sudut tempat tidur dengan erat. Aku menangis hingga hatiku terasa sakit. Ini adalah pertama kalinya aku merasa begitu kecil dan penuh penyesalan. Di akhir surat, dengan tulisan yang sangat kecil, tertulis satu kalimat lagi. Saya akan pergi perjalanan bisnis selama 3 hari. Saat saya kembali, jika kamu masih ingin pergi dari sini, saya akan membiarkanmu pergi dengan bebas. Namun jika kamu memilih untuk tetap tinggal, saya akan menunggumu. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku menundukkan kepala dan terisak. Malam pertama yang kukira akan menjadi mimpi buruk ternyata adalah awal dari sebuah pelajaran tentang toleransi, tentang bagaimana seseorang bisa mencintai dengan rasa hormat yang mendalam, bukan dengan nafsu badannya. Dan sejak saat itu hidupku mulai membuka babak baru. Babak penebusan rasa bersalah, babak pencarian jati diri, dan babak cinta yang dimulai dari rasa terima kasih. 3 hari kemudian, rumah megah itu masih sunyi, sama seperti saat aku pertama kali menginjakkan kaki di sini. Kamar pengantin yang terasa hampa kini hanya diisi oleh suara angin yang bertiup dari jendela. Aku duduk di meja kayu. Surat yang sudah lecek karena air mata masih tergeletak di hadapanku. Setiap kali aku membaca ulang setiap hurufnya, aku merasakan sesuatu berubah di dalam hatiku. Bukan lagi ketakutan, melainkan perasaan kompleks campuran antara rasa bersalah dan penasaran. Pria itu, Baskoro Wijoyo, sejak menikah aku baru beberapa kali melihatnya. Pertama, saat acara perkenalan keluarga, ia datang ke rumah kami dengan setelan jas sederhana. Wajahnya tenang, tetapi ada kesepian yang tak terungkap di matanya. Kedua, di hari pernikahan, saat ia berdiri di sampingku di pelaminan, menundukkan kepala untuk berterima kasih kepada para tamu, aku hanya menunduk dengan hati hampa. Ketiga, di malam pertama itu, dan setelahnya, semua diliputi keheningan. Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa seorang pria begitu tenang di malam pertamanya, tanpa hasrat, tanpa sentuhan, bahkan meninggalkan pesan permintaan maaf? Orang bilang pria di atas 50 tahun masih memiliki hasrat, tapi mengapa ia membiarkanku tidur nyenyak dan menjaga jarak? Aku membawa pertanyaan itu saat turun ke dapur. Di sana, Bi Ina, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di sini, sedang membuatkan bubur. Ia adalah wanita parubaya dengan rambut beruban dan senyum yang selalu ramah.
Melihatku, ia sedikit menunduk. Nyonya sudah bangun? Mau saya siapkan bubur yang hangat di perut? Aku duduk dengan canggung, tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi rasa penasaran di hatiku semakin besar hingga akhirnya aku memberanikan diri. Bi, apakah Bibi mengenal Pak Baskoro dengan baik? Bi Inah menghentikan pekerjaannya sejenak. Matanya menunjukkan keterkejutan, tetapi ia segera kembali tenang. Tuan Baskoro itu orang baik, Nyonya. Sangat baik. Tapi hidupnya menanggung banyak sekali beban berat. Aku menunggu jawabannya. Setelah hening sejenak, ia menghela napas ringan. Tuan pernah punya istri. Meninggal karena kecelakaan lebih dari 15 tahun yang lalu. Sejak itu, beliau tidak pernah membawa wanita manapun ke rumah ini. Sampai beliau bertemu Nyonya. Kata-kata itu membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Bertemu denganku? Tapi aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bi Inah tersenyum sedih menatap ke kejauhan. Mungkin Nyonya tidak tahu, sebelum pernikahan, Tuanlah yang datang lebih dulu ke rumah orang tua Nyonya. Keluarga Nyonya punya utang yang sangat besar kan? Saya dengar kalau Nyonya tidak segera menikah, tanah dan rumah harus dijual semua. Saat itu, kata-kata yang diucapkan Tuan Baskoro masih saya ingat sampai sekarang. Saya tidak butuh istri yang penurut. Saya hanya ingin menyelamatkan satu nyawa dari penderitaan. Setelah berkata begitu, beliau melunasi semua utang itu dan menyiapkan surat-surat pernikahan. Beliau hanya berpesan pada kami untuk menyiapkan kamar dan tidak mencampuri urusan lainnya. Aku membeku di tempat. Sendok bubur jatuh dari tanganku, mataku terbelalak tak percaya. Setiap kata Bi Inah menusuk dadaku seperti belati. Aku teringat bagaimana sikap orang tuaku tiba-tiba berubah hari itu. Mereka tidak lagi menentang pernikahan paksa ini. Sebaliknya, mereka dengan gembira menyiapkan seserahan sambil berkata, pria itu akan sangat menjagamu, jangan kecewakan kebaikannya. Aku hanya mengira aku beruntung. Ternyata, semua itu adalah berkat pria itu. Angin yang bertiup dari beranda membuat dedaunan bergesekan. Seluruh tubuhku terasa dingin. Rasa malu menyebar ke seluruh tubuh. Aku teringat caraku menghindarinya, caraku menatapnya dengan ketakutan seolah ia monster. Padahal ia menanggung semua utang dan aib pernikahan paksaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kamar, memandangi halaman belakang tempat cahaya lampu temaram memantulkan bayangan pohon Kamboja. Tanpa sengaja, aku membuka laci dan mengambil surat itu lagi. Aku bermaksud merapikannya untuk menyingkirkan perasaan berat ini. Namun, saat membuka lipatan surat itu, aku menyadari ada selembar kertas lain yang terlipat rapi di bawahnya. Sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dengan tangan gemetar, perlahan aku membuka kertas itu. Masih tulisan tangan Pak Baskoro yang maskulin dan kuat, tapi kali ini ada sedikit getaran di goresannya. Jika kamu sampai membaca surat ini, berarti kamu sudah bangun dengan selamat. Terima kasih karena tidak melarikan diri. Aku tahu kamu tidak pernah mencintaiku, dan aku tidak berharap begitu. Aku hanya berharap waktu akan membuatmu mengerti. Aku menikahimu bukan karena kasihan, aku ingin melindungimu. Kamu boleh marah, boleh menangis, bahkan boleh membenciku. Asal jangan hancur. Suatu hari nanti, saat kamu sudah cukup kuat untuk menatapku langsung, aku akan menceritakan semuanya. Untuk sekarang, hiduplah sebagai manusia bebas. Rumah ini adalah milikmu. Tidak akan ada lagi yang bisa memaksamu melakukan apapun. Aku membaca surat itu berulang kali. Setiap barisnya seakan meremas jantungku. Rasa bersalah menjalari pembuluh darahku. Setiap tatapan sinis dan penuh ketakutan yang kuberikan padanya terbayang dengan jelas. Aku ingin sekali berlari menemuinya dan meminta maaf. Tapi ia sedang melakukan perjalanan bisnis yang jauh. Aku memutuskan untuk mencoba meneleponnya. Nada sambung berdering lama, lalu terputus. Aku mencoba lagi, tapi tetap tidak diangkat. Di tengah kecemasan dan kepanikan, Bi Inah naik ke atas dengan napas terengah-engah. Nyonya, Nyonya, ada paket datang di depan. Aku turun dan menemukan sebuah kotak kayu kecil dengan namaku terukir di atasnya tergeletak di meja. Di dalamnya ada selembar foto lama, foto saat aku masih bekerja di pabrik garmen. Diambil dari kejauhan melalui jendela, aku di dalam foto itu tampak lelah dengan rambut acak-acakan. Di bawah foto itu ada sebuah catatan kecil. Disinilah aku pertama kali melihatmu. Kamu mungkin tidak tahu, tapi hari itu kamu meneriaki dan melawan seorang pelanggan yang mencoba melecehkanmu dengan kekuasaannya. Aku melihatmu dari belakang, betapa mulianya dirimu. Saat itu aku tahu, jika aku bisa, aku ingin membebaskanmu dari kehidupan yang menindas itu. Air mataku mengalir tanpa henti.
Aku merebahkan diri di meja dan menangis. Di dalam hati, perasaan aneh berkecamuk, malu, kasihan, dan kesedihan atas diriku sendiri. Aku membencinya dan membenci pernikahan yang diikat oleh uang ini. Namun, petunjuk-petunjuk yang baru terungkap sekarang menyadarkanku betapa bodohnya aku. Malam itu, aku mengeluarkan kembali gaun pengantinku dari lemari. Sambil menyentuh renda tipisnya, aku tenggelam dalam perasaan berat. Tiba-tiba aku sadar, dalam hidup, terkadang kita tidak butuh banyak cinta. Kita lebih butuh satu orang yang benar-benar tulus menghargai kita. Dan mungkin, aku adalah orang bodoh yang terlalu lambat menyadari fakta itu. Aku duduk di dekat jendela, menunggu kepulangan Pak Baskoro semalaman. Tapi di luar, hanya suara mobil yang menjauh dan menghilang di telan kegelapan. Aku tidak tahu bahwa keesokan paginya saat gerbang rumah terbuka, sebuah mobil hitam akan berhenti dan membawa kabar yang akan membuat jantungku berhenti berdetak. Pagi itu, bel pintu berbunyi dengan keras. Sebelum aku sempat mengganti piyama, Bina berlari masuk dengan wajah pucat. "Nyonya, ada orang dari perusahaan Tuan datang. Sepertinya ada kabar buruk." Aku terkesiap, cangkir teh jatuh dari tanganku yang gemetar. Jantungku berdebar begitu kencang hingga dadaku terasa sakit. Aku bergegas lari ke pintu depan. Di ambang pintu, seorang pria berjas gelap berdiri dengan wajah serius, memegang sebuah amplop dokumen bersegel. "Anda istri dari Tuan Baskoro Wijoyo?" tanyanya dengan suara serak. Aku hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata-kata. Pria itu menunduk sedikit untuk memberi hormat, lalu menyerahkan amplop itu kepadaku. "Hari ini, dalam perjalanan bisnis, Tuan mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat ini beliau berada di ruang gawat darurat rumah sakit daerah. Saya ditugaskan untuk memberitahu dan segera menjemput Anda." Hanya dengan satu kalimat, duniaku seakan runtuh. Telingaku berdengung dan pandanganku menjadi gelap. Jika Bi Inah tidak menopangku, aku pasti sudah pingsan. Sesuatu yang dingin mengalir di punggungku, kakiku gemetar hebat hingga tak punya kekuatan untuk berdiri. Tidak mungkin. Tadi malam beliau bahkan masih menelepon Bi Inah, gumamku dengan suara parau. Pria itu menggelengkan kepalanya. Mobilnya kehilangan kendali di jalanan menurun di puncak dan jatuh ke jurang. Polisi berhasil mengevakuasi Tuan dari mobil, tapi beliau masih belum sadarkan diri. Dokter meminta keluarga untuk segera datang. Aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Yang kuingat hanyalah aku berlari keluar seperti orang kesetanan. Semua kebisingan di sekitarku seakan tenggelam dalam kabut tebal. Aku hanya berhasil menggenggam foto lama dan 2 pucuk surat yang ia tinggalkan. Hanya itu yang membuatku merasa ia masih ada di suatu tempat, belum meninggalkanku. Perjalanan ke rumah sakit terasa tak berujung. Hujan mulai turun lagi. Tetesan air yang menghantam kaca mobil berbau dengan air mataku. Di benakku, terus terbayang sosok pria tua itu. Tatapan lembutnya, suaranya yang pelan. Tidak peduli berapa lama, aku akan menunggu. Tapi aku belum pernah memberinya satu kata pun yang pantas. Tidak ada terima kasih, tidak ada maaf. Dan sekarang ia berada di antara hidup dan mati. Aku hanya bisa menggengkeram foto di tanganku erat-erat dan berdoa sekuat tenaga. Setibanya di rumah sakit, koridor penuh sesak dengan orang dan berbau disinfektan. Seorang dokter berwajah lelah keluar dan berkata, "Anda keluarga dari Tuan Baskoro Wijoyo?" Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat. Dokter itu melepas kacamatanya dengan perlahan. Pasien mengalami benturan keras di kepala, patah tulang panggul dan rusuk. Untungnya jantungnya masih berdetak, tapi beliau dalam kondisi koma yang dalam. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kami tidak tahu kapan beliau akan sadar. Aku membeku di tempat. Semua suara menghilang, hanya suara hujan yang jatuh di atap seng yang terdengar jelas. Aku mendekati ruang perawatan intensif dan melihatnya dari balik jendela kaca transparan. Wajahnya tertutup perban putih dan selang-selang pernapasan terpasang rumit di sekujur tubuhnya. Suara bip, bip dari monitor EKG menusuk dadaku seperti jarum. "Pak Baskoro, Pak Baskoro," panggilku dengan suara lirih yang hanya terdengar oleh diriku sendiri. "Kalau Bapak bangun, saya janji tidak akan lari lagi." Bi Inah yang berdiri di sampingku juga matanya memerah. Ia meletakkan tangan di bahuku dan berkata pelan, "Selama lebih dari 25 tahun, Tuan tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Beliau selalu hidup untuk orang lain. Sekarang Nyonya tahu kan kenapa Tuan memilih Nyonya? Aku hanya bisa mengangguk, sudah tak ada air mata yang bisa ku keluarkan lagi. 3 hari berlalu. Aku tidak beranjak seinci pun dari rumah sakit. Malam hari, aku berbaring di kursi, mendengarkan suara mesin ventilator dan merasakan jantungku diremas.
Aku menyeka tubuhnya, membacakan buku di samping tempat tidurnya. Setiap malam, aku bercerita, berharap ia bisa mendengarku. Dokter berkata, pasien koma terkadang bisa mengenali suara yang akrab, jadi aku harus terus berbicara. Jadi, setiap malam aku berbicara. Tentang masa kecilku, hari-hariku bekerja di pabrik, ketakutanku di malam pertama, hingga prosesku memahami hatinya setelah membaca surat-suratnya. Setiap kali bercerita, aku merasa hatiku sedikit lebih ringan. Seolah-olah aku sedang mengupas satu persatu lapisan kebodohanku yang telah lama mengeras. Suatu pagi, saat aku sedang mengupas apel, aku mendengar ritme monitor EKG berubah. Aku menoleh dan melihat jarinya bergerak samar. Aku merinding. Pak Baskoro, Pak Baskoro. Aku berlari dan menggenggam tangannya. Kelopak matanya bergetar halus, lalu perlahan dan dengan berat ia membuka matanya. Ia menatapku. Tatapan itu sama tenangnya, sama lembutnya seperti saat pertama kali kami bertemu, tapi kali ini entah kenapa terasa begitu hangat. Suaranya serah. Anindita, kamu menangis? Aku menangis sambil tertawa. Bapak sudah sadar, saya takut sekali. Ia menutup matanya. Napasnya lemah tapi jelas. Maaf, sudah membuatmu khawatir. Aku menggenggam tangannya erat, berkata dengan suara tercekat. Tidak, jangan minta maaf lagi. Saya yang salah, saya yang tidak mengerti Bapak. Cahaya pagi menyelinap masuk dari jendela, menerangi tempat tidur di ruang rawat itu. Semuanya terasa seperti cuaca cerah setelah badai berlalu. Namun, ketika aku pikir semuanya sudah berakhir, Bi Inah masuk membawa sebuah map dokumen tebal. Matanya berkaca-kaca. Ia menyerahkan map itu padaku sambil berkata, Tuan berpesan, jika terjadi apa-apa, ini harus diberikan pada Nyonya. Walaupun sekarang beliau sudah sadar, saya rasa Nyonya tetap harus membacanya. Tuan bukan orang yang suka menyimpan rahasia dari Nyonya. Aku membuka map itu. Di dalamnya ada banyak sekali dokumen. Surat balik nama aset, buku tabungan, bahkan surat utang orang tuaku. Semua dokumen itu ditandatangani oleh Baskoro Wijoyo. Di bagian paling bawah ada surat wasiat tulisan tangan. Tanggal pembuatannya adalah seminggu sebelum pernikahan kami. Seluruh hartaku, termasuk tanah dan tabungan, akan diwariskan kepada istriku. Tidak peduli berapa lama pernikahan ini berlangsung, aku tidak mengharapkan imbalan apapun. Aku hanya berharap ia bisa menjalani hidup yang damai. Aku kehilangan kata-kata. Air mata mengalir seperti mata air. Seluruh tubuhku gemetar tak percaya. Ia telah mempersiapkan semuanya. Bahkan saat aku belum memberinya setitik cinta pun, aku mengangkat wajahku dan menatap Baskoro Wijoyo. Ia masih berbaring di sana, bibirnya terkatup rapat, menatapku dengan mata yang tenang, seolah ia sudah menduga reaksiku. Aku mendekat dan meletakkan tanganku di atas tangannya. Kenapa? Kenapa Bapak melakukan semua ini untuk saya? Ia tersenyum tipis dan perlahan menutup matanya. Dulu, aku pernah melakukan kesalahan besar pada seseorang. Aku gagal menyelamatkannya tepat waktu. Kali ini, aku ingin menebusnya. Bersama seseorang yang berhak untuk bahagia. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Melihat air mata itu, hatiku terasa seperti akan hancur berkeping-keping. Namun saat itu aku sadar, ada cinta yang tidak butuh kata-kata pengakuan. Cukup dengan pengorbanan diam-diam dari satu orang. Dan pria yang terbaring di hadapanku ini adalah satu-satunya cahaya samar yang tersisa dalam hidupku yang nyaris hancur. Aku menggenggam tangannya erat dan berbisik di antara isak tangis, jangan tidur lagi. Kalau Bapak sudah sehat, saya yang akan bilang aku cinta kamu duluan. Janji itu belum saya tepati. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum samar dan membalas genggaman tanganku dengan lemah. Tenaganya sangat kecil, tapi itu sudah cukup untuk membuatku tahu bahwa jantungnya masih berdetak dan cintanya masih hidup. Sejak Baskoro Wijoyo sadar, suasana di rumah menjadi jauh lebih hangat. Sinar matahari yang masuk dari jendela menerangi setiap ubin dan rumah itu tidak lagi terasa dingin seperti dulu. Ia pulang ke rumah untuk memulai masa pemulihan. Dokter menyarankannya untuk istirahat total dan menghindari gejolak emosi yang kuat. Aku hampir tidak pernah meninggalkannya. Aku memasak untuknya, menyuapinya dengan sendok dan menyeka tubuhnya. Setiap kali ia tersenyum padaku, hatiku terasa sakit dan pilu, campuran antara rasa terima kasih dan kasihan. Suatu pagi yang cerah, aku membantunya berjemur di beranda. Ia masih lemah, memegang cangkir susu dengan tangan gemetar. Saat angin bertiup, rambutnya yang sudah memutih bergerak perlahan. Aku duduk di sebelahnya, mengupas apel dalam diam.
Meskipun tidak ada yang mengatakannya, tidak ada lagi jarak di antara kami. Apakah kamu menyesal? Suaranya rendah dan kecil, tapi jelas. Aku mengangkat wajah sedikit, tidak sepenuhnya mengerti kata-katanya. Ia menatap ke kejauhan dan berkata, menyesal telah menikah dengan pria sepertiku. Aku meletakkan pisau dengan tenang dan menggenggam tangannya. Suaraku bergetar. Tidak, aku hanya menyesal telah menyia-nyiakan begitu banyak waktu untuk mengerti dirimu. Ia tersenyum. Tatapan matanya begitu lembut, seolah seberkas sinar matahari larut di dalamnya. Kalau aku tahu kamu akan berkata begitu, mungkin aku tidak akan takut mati. Aku tersenyum dengan mata berkaca-kaca, tidak bisa menjawab. Di dalam hatiku, perasaan yang dulu kekanak-kanakan itu kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun ketika segalanya tampak damai, angin asing mulai bertiup, membawa aroma masa lalu yang sama sekali tidak ku ketahui dan tidak pernah diceritakan oleh Baskoro Wijaya. Suatu siang, saat aku sedang menjemur pakaian di taman, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang. Pintu mobil terbuka dan seorang wanita glamor berusia pertengahan 40-an turun. Rambutnya bergelombang indah, wajahnya terawat, dan tatapan matanya tajam yang seketika membuatku merinding. Anda siapa? Tanyaku sambil memeluk keranjang cucian. Wanita itu tersenyum sinis. Aku adalah orang yang seharusnya kamu kenal. Orang yang pernah berada dalam pelukan suamimu, Baskoro Wijaya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku terpaku di tempat, tidak bisa berkata apa-apa. Ia mendekat. Sepatu hak tingginya berbunyi tak, tak, tak di lantai ubin. Setiap langkahnya seolah menusuk jantungku. Oh, jadi ini istri barunya. Masih muda sekali ya. Selera Kenji benar-benar sudah berubah. Aku menggigit bibir, mencoba tetap tenang. Ada perlu apa dengan beliau? Ia tertawa angkuh. Tentu saja ada perlu. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. 15 tahun yang lalu, aku adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya. Hanya karena satu kecelakaan, semuanya hancur, tapi sepertinya dia sudah lupa. Tidak ada yang meninggal. Aku masih hidup, hanya menghilang sebentar. Kakiku seolah terpaku di tanah. Anda, istri Pak Baskoro yang dulu? Benar, aku Riana, jawabnya dengan penuh percaya diri. Orang yang ia bersumpah tidak akan pernah lupakan seumur hidupnya. Saat itu juga, seluruh darah di tubuhku seakan membeku. Aku begitu gemetar hingga nyaris menjatuhkan keranjang cucian. Kenangan manis yang baru saja ku bangun bersama Baskoro Wijaya seakan lenyap seketika. Aku berkata dengan terbata-bata. Beliau bilang, Anda sudah meninggal. Ia mengangkat bahu dengan dingin. Bagi orang lain, mungkin aku sudah mati. Tapi di dalam hatinya, aku tidak pernah mati. Kamu hanyalah pengganti. Paham? Aku mundur. Wajahku pucat dan hatiku terasa sakit. Aku ingin menyangkal, tapi kata-katanya terlalu nyata dan menusuk. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Aku tidak datang untuk bertengkar. Aku hanya datang untuk mengambil kembali rumah ini, rumah yang Baskoro beli dengan uangku. Aku akan mengambilnya kembali secara hukum. Setelah selesai bicara, ia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya dan melemparkannya ke meja batu. Itu surat balik nama. Dulu rumah ini atas namaku, karena kecelakaan itu dia membalik namanya. Sekarang aku sudah kembali. Apa kamu pikir masih ada tempat untukmu di sini? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu, dari belakang terdengar suara Baskoro Wijaya. Suaranya lemah, tapi tegas. Riana, silakan pergi. Jangan menakuti Anindita. Kami berdua menoleh bersamaan. Ia berjalan perlahan keluar dari ruang tengah, bertumpu pada tongkat. Wajahnya pucat, tapi tatapan matanya tegas. Riana terkejut sesaat, tapi kemudian bibirnya menyeringai mengejek. Masih saja membelanya, ya? Sama seperti caramu membelaku dulu. Baskoro Wijaya berdiri tegak dan berkata perlahan, kamu tidak tahu, Anindita berbeda denganmu. Dia tidak pernah memanfaatkanku, juga tidak pernah menjadikan cinta sebagai transaksi. Transaksi. Riana tertawa sinis. Kalau bukan karena uang yang kuberikan, apa kamu pikir kamu bisa membeli rumah ini dan membawanya kemari? Ketegangan yang mencekik menyelimuti kami. Aku berdiri di antara mereka, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menatap dua orang yang pernah saling mencintai itu kini menjadi musuh. Baskoro Wijaya menghela napas dan berkata dengan tenang, uangmu sudah lama kukirimkan kembali. Kalau kamu masih mau menuntut, silakan. Tapi jangan datang ke sini lagi. Ini bukan lagi tempat untuk kebencian. Riana terdiam beberapa detik, lalu mengangkat bahu. Baiklah,
Kita selesaikan di pengadilan. Kamu ingin hidup tenang tapi aku tidak akan membiarkannya. Ia berbalik dan pergi. Hanya menyisakan aroma parfum yang pekat dan keheningan yang berat. Aku berlari dan menopangnya dengan cemas. Kenapa Bapak keluar? Dokter bilang harus istirahat. Ia tersenyum tipis dan mengelus kepalaku dengan lembut. Aku mendengar semuanya. Aku tidak ingin membiarkanmu salah paham. Memang benar dia dulu istriku. Tapi yang kucintai sekarang adalah kamu. Aku menggenggam tangannya erat. Air mataku hampir tumpah. Tidak perlu dijelaskan. Hanya saja, jangan sembunyikan apapun lagi dariku. Ia mengangguk dan membalas genggaman tanganku erat. Aku janji, tapi kamu juga harus kuat. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Sesuai dengan kata-katanya, badai mulai datang dalam beberapa hari berikutnya. Riana terus mengirimkan surat somasi, dan di internet ia menyebarkan gosip bahwa aku adalah wanita jahat yang menikah dengan pria tua karena mengincar hartanya. Para tetangga berbisik-bisik dan kenalan bergunjing di belakang. Kemanapun aku pergi, aku mendengar suara-suara menghakimi. Gadis itu menikah dengan Tuan Baskoro karena uang, kan? Aku mengatupkan gigi, berpura-pura tidak mendengar, tapi hatiku sakit seperti disayat pisau. Malam hari, aku duduk sendirian di taman, memandangi cahaya lampu dari dalam rumah yang terpantul di jendela kaca. Baskoro Wijoyo masih tertidur di kamarnya dengan wajah pucat. Aku menghela napas pelan. Di dalam hati, kasihan dan ketakutan bercampur aduk. Aku tahu bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Tapi aku bukan lagi gadis pengecut di malam pertama itu. Aku siap berdiri di sampingnya. Meskipun itu berarti aku harus menghadapi masa lalunya dan wanita bernama Riana yang pernah ia cintai namun kini kembali untuk menghancurkan hidupnya. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan siapapun merebut pria itu dariku. Gosip menyebar lebih cepat dari angin. Dalam 2 hari, seluruh kota membicarakan tentang istri muda yang menikah dengan suami tua demi uang. Bisik-bisik dan tatapan menusuk membuatku bahkan tidak berani keluar dari gerbang. Setiap kali pergi ke pasar, aku mendengar suara samar dari belakang. Sudah kubilang kan, anak itu menikah dengan Tuan Baskoro pasti ada maunya. Siapa yang menolak, punya uang dan rumah. Aku mengatupkan bibirku rapat-rapat, berpura-pura tidak mendengar, tapi hatiku sakit seperti diiris. Siang itu, Bi Inah masuk dengan panik sambil membawa koran cetak dengan wajah pucat. Nyonya, lihat ini, sudah jadi berita. Aku merebut koran itu. Di halaman depan, terpampang foto pernikahanku dengan Baskoro Wijoyo. Senyum kakuku diiringi dengan lihai, dan di sampingnya ada judul besar yang mencolok. Menikahi suami beda usia 30 tahun, pendekatan terencana untuk menguasai harta. Di bawahnya, artikel panjang lebar berisi narasi bahwa menurut sumber terdekat, pengusaha terkenal Baskoro Wijoyo telah ditipu oleh istri barunya dan menandatangani surat pengalihan seluruh asetnya. Aku membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Air mata mengalir tanpa henti. Setiap kata menjadi belati yang menusuk jantungku dalam-dalam. Seluruh tenagaku hilang dan aku terduduk di lantai. Bi Inah panik dan memelukku. Nyonya, jangan menangis. Kalau Tuan tahu ini, beliau tidak akan tinggal diam. Saat itu, dari luar pintu terdengar suara tongkat. Baskoro Wijoyo telah mendengar semuanya. Ia berjalan tertatih-tatih, tapi tatapan matanya menyala seperti api. Ia berkata perlahan tapi tegas, siapkan mobil. Aku harus bertemu Riana. Aku panik dan memegang tangannya. Jangan pergi. Dia pasti sudah menunggu Bapak muncul. Itu akan dijadikan alasan untuk mengambil foto dan membuat lebih banyak cerita. Namun, ia hanya tersenyum dan meletakkan tangannya yang gemetar di atas kepalaku. Karena aku lari dari masa lalu, kamu harus menderita seperti ini. Sekarang giliranku untuk maju. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Sore itu, aku menemani Baskoro Wijoyo ke sebuah kafe mewah di pusat kota. Di sudut ruangan, Riana sudah duduk, masih dengan ekspresi sombong, bibir merah, dan tatapan dingin. Melihat kami, ia sedikit mengangkat sudut bibirnya. Cepat sekali pulihnya. Kukira setelah kecelakaan itu kamu tidak akan bisa bangkit lagi. Baskoro Wijoyo duduk dan berkata dengan suara tenang dan terkendali. Riana, aku datang untuk mengakhiri semuanya. Apa yang kamu mau, katakan dengan jujur. Riana tertawa. Suara tawanya seakan merobek udara yang tegang. Mauku? Aku mau semuanya kembali. Rumah, rekening bank, dan kehormatanku yang direbut oleh anak itu. Aku menggenggam tanganku erat, mencoba tetap tenang. Tolong jangan bicara seperti itu. Sejak saya masuk ke rumah ini, saya tidak pernah menyentuh sepeser pun uang Pak Baskoro. Kenapa Anda menjatuhkan saya?
Namun, ia hanya melirikku dan berkata dengan nada meremehkan, "Apa yang kamu tahu? Aku dan dia adalah suami istri yang sah. Meskipun aku kehilangan ingatan karena kecelakaan, dia tidak berhak menikahimu." Baskoro Wijoyo memotong perkataannya dengan tatapan tajam. "Riana, jangan memutarbalikkan fakta. Saat kamu pergi dengan pria lain, kamu sendiri yang menandatangani surat cerai. Kamu kembali sekarang bukan untuk mengambil kembali cinta, tapi karena benci." Riana terdiam sejenak lalu tertawa getir. "Benci? Benar. Aku benci saat aku kembali, ada orang lain yang mengambil posisiku. Aku benci anak itu mendapatkan semua yang telah hilang dariku. Aku akan membuatnya merasakan hal yang sama. Bagaimana rasanya dicibir oleh seluruh dunia." Ia berdiri dengan cepat. Tatapan matanya membara. "Kalau kamu tidak mencabut surat pengalihan aset itu, aku akan menyebarkan cerita bagaimana kamu membeli istrimu dengan uang beserta semua foto dan dokumennya ke internet. Saat itu, kalian berdua akan kehilangan segalanya." Mataku terbelalak, sementara Baskoro Wijoyo hanya memejamkan mata dan menghela napas. "Riana, kamu sudah terlalu banyak berubah." Ia menjawab dengan dingin, "Bukan aku yang berubah. Kamu yang membuatku begini." Setelah berkata begitu, ia beranjak pergi, hanya menyisakan keheningan yang mencekik. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidur, melihat Baskoro Wijoyo dengan tenang merapikan dokumen. Ia mengeluarkan sebuah amplop tua, menyerahkannya padaku sambil berkata, "Di dalam ini ada salinan kontrak antara Riana dengan direktur perusahaan konstruksi Limantara. 15 tahun yang lalu, dia membawa kabur uangku untuk membantu pria itu mendirikan perusahaan. Saat perusahaan itu bangkrut, dia pergi. Berbohong bahwa dia meninggal dalam kecelakaan. Sebenarnya, mereka kabur ke luar negeri. Dia kembali sekarang karena pria itu telah mengkhianatinya. Aku membuka dokumen itu. Mataku terbelalak, tak percaya. Catatan transfer, foto, semua bukti lengkap. Kenapa? Bapak punya ini." Ia menatap keluar jendela dan berkata dengan suara serak, "Dulu aku berpikir, jika suatu hari nanti dia kembali, aku akan memaafkannya. Tapi setelah hari ini, aku sadar ada luka yang tidak akan pernah bisa sembuh. Aku tidak akan membiarkannya menyakitimu lagi karena kesalahanku." Ia memasukkan kembali tumpukan dokumen itu ke dalam amplop dan menyimpannya di brankas. "Besok, aku akan mempublikasikan semuanya. Biar publik tahu siapa yang sebenarnya dimanfaatkan." Aku terkejut. "Jangan. Dia akan membalas dendam pada Bapak." Ia tersenyum lembut dan mengelus kepalaku dengan tangannya yang gemetar. "Tidak perlu takut. Separuh hidupku sudah kujalani dalam kegelapan. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Tapi kamu berhak mendapatkan kembali nama baikmu." Keesokan paginya, sesuai kata-katanya, sebuah artikel eksklusif dimuat di portal berita online terbesar di kota, di balik isu istri muda materialistis, kebenaran yang tersembunyi. Semua bukti tentang Riana yang menipu uang, kabur, lalu kembali dan menyebarkan berita bohong dipublikasikan. Kontrak, foto surat cerai, bahkan surat konfirmasi dari pengacara mereka di masa lalu dilampirkan. Media sosial meledak, komentar membanjir. "Ya ampun, ternyata istri mudanya difitnah. Pria itu benar-benar hidup penuh penderitaan. Gosip memang paling menakutkan. Aku hanya bisa duduk di dekat jendela, menangis." Baskoro Wijoyo duduk di sampingku, tersenyum tenang. Namun, kegembiraan itu hanya sesaat, teleponnya berdering. Ia mengangkat telepon, dan raut wajahnya tiba-tiba berubah. Suaranya bergetar. "Apa? Riana overdosis obat." Aku terkejut dan menjatuhkan gelas berisi air. Ia menatapku dengan pandangan bingung. "Riana dilarikan ke UGD rumah sakit dan dalam kondisi kritis. Polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah ini percobaan bunuh diri atau ada unsur kesengajaan." Aku membeku di tempat. Segalanya terasa berputar. Sekejam apapun Riana mendengar kabar itu membuat dadaku sesak. Baskoro Wijoyo menopang tubuhnya, mencoba berdiri. Aku harus pergi. Bagaimanapun juga, dia adalah bagian dari masa laluku. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku hanya bisa mengikutinya dari belakang. Di luar, angin bertiup kencang dan dedaunan berterbangan. Aku punya firasat aneh bahwa kejadian ini akan membuka pintu rahasia yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ku ketahui. Dan aku tidak menyangka hari itu di rumah sakit aku akan mendengar satu kalimat yang akan mengguncang hidupku dari akarnya. Mobil melaju menembus hujan. Wiper bergerak dengan berat menyapu air dari kaca depan. Aku duduk di samping Baskoro Wijoyo, menggenggam tangannya erat.
terasa dingin. Ia diam, pandangannya lurus ke depan. Wajahnya pucat pasi, seolah terpenjara di masa lalu. Setibanya di rumah sakit, koridor putih itu dipenuhi bau disinfektan. Seorang perawat berlari mendekat dan berkata dengan cepat, kondisi Ibu Riana sudah melewati masa kritis, tapi kondisi mentalnya tidak stabil. Hanya keluarga inti yang boleh menjenguk. Baskoro Wijoyo mengangguk dan masuk ke ruang rawat dengan tongkatnya. Aku mengikutinya, tapi di depan pintu ia berbalik. Anindita, tunggu di luar. Biar aku yang bicara dulu. Aku ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Punggungnya menghilang di balik pintu dan aku duduk diam di kursi koridor. Pikiranku kacau. Di luar, hujan masih menghantam jendela. Entah berapa lama waktu berlalu, pintu terbuka dan Baskoro Wijoyo keluar. Wajahnya pucat pasi, keningnya berkeringat. Aku berlari dan menopangnya. Bapak baik-baik saja, apa yang dia katakan? Ia tidak menjawab. Dengan suara gemetar, ia hanya berhasil mengucapkan beberapa kata. Kamu harus masuk dan mendengarnya langsung dari mulutnya. Aku menatapnya bingung, jantungku berdebar kencang. Ia menarik tanganku dan membawaku masuk ke dalam ruang rawat. Riana terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, lengannya ditancapi jarum infus. Tatapan matanya tidak lagi tajam, tampak sangat lelah dan hancur. Namun saat melihatku, ia tertawa. Suaranya serak. Kamu datang ya? Baguslah. Aku tidak mau membawa rahasia ini ke liang lahat. Aku berdiri beberapa langkah dari tempat tidur. Sebelum aku sempat membuka mulut, ia melanjutkan. Setiap kata-katanya seperti belati. Kamu tahu pria yang dulu tinggal bersamamu, katanya. Dia adalah kakak kandungku. Aku membeku di tempat, mataku terbelalak, jantungku serasa berhenti sesaat. Apa maksud Anda? Riana mengangkat sudut bibirnya, tertawa lirih. Nama kakakku Bima, 6 tahun lebih tua darimu. Belasan tahun yang lalu, dia bekerja di perusahaan Baskoro Wijoyo. Karena serakah, dia menggelapkan uang perusahaan dan nyaris membuatnya bangkrut. Yang menanggung utangnya adalah Baskoro. Kakakku kabur dan aku membantunya melarikan diri. Tapi dia mengkhianatiku. Hanya meninggalkan tumpukan utang dan nama baik yang hancur. Kukira aku bisa memulai lagi, tapi ternyata tidak. Aku merasa pusing, kepalaku berputar, telingaku berdengung. Semua di sekitarku seakan runtuh. Aku mundur dan nyaris terjatuh. Tidak. Itu tidak mungkin. Kakakku sudah meninggal. Dalam kecelakaan 15 tahun yang lalu, Riana tertawa. Tawa serak seperti orang yang sudah putus asa. Tidak ada yang meninggal. Dia mengganti namanya, hidup dengan identitas palsu di daerah. Yang menemukannya adalah Baskoro Wijoyo. Dan karena kasihan padamu, karena janjinya pada ibumu, dia menikahimu. Dia ingin menebus dosa kakaknya untuk semua orang yang hidupnya dihancurkan oleh kakakmu. Aku terpaku. Seluruh tubuhku dingin, bibirku gemetar. Baskoro Wijoyo menikahiku karena kasihan. Riana menutup matanya. Suaranya semakin lemah. Awalnya mungkin hanya penebusan dosa. Tapi saat aku melihat caranya menatapmu, aku tahu dia tulus mencintaimu. Aku mundur. Air mata hampir tumpah. Surat di malam pertama, kebaikannya, pengorbanan diam-diamnya. Semua kenangan itu tiba-tiba memiliki makna yang berbeda. Bukan hanya cinta, tapi juga terselip penebusan dosa. Baskoro Wijoyo mendekat dan memegang bahuku. Suaranya rendah dan serak. Anindita, suatu saat aku memang berniat menceritakannya. Tapi aku tidak mau menyakitimu. Kakakmu pernah menemuiku, meminta maaf, lalu menghilang lagi. Aku tidak ingin kamu hidup dengan rasa bersalah. Aku menikahimu karena aku benar-benar mencintaimu. Bukan karena dia. Aku menatapnya, menangis seperti hujan. Kenapa? Kenapa Bapak menanggung semua dosa orang lain? Apa Bapak tahu bagaimana perasaanku? Aku merasa seperti utang yang harus Bapak bayar. Ia menggelengkan kepala. Suaranya bergetar. Tidak, kamu bukan utang. Kamu adalah kesempatanku untuk memperbaiki segalanya. Dulu aku kehilangan seseorang karena kesalahan orang lain. Aku hanya tidak ingin mengulangi kesalahan itu lagi. Udara terasa berat dan mencekam. Hanya suara hujan di luar dan bunyi tit-tit dari mesin infus yang terdengar. Riana tertawa samar. Suaranya seperti orang gila, sama saja seperti dulu. Selalu memilih untuk berkorban. Tapi aku beritahu satu hal. Kalau kamu mau melindungi cinta ini, kamu harus kuat. Kalau kebenaran terungkap, bukan hanya kamu, tapi seluruh keluargamu akan terseret. Apa maksud Anda? Ia menutup matanya dan berkata seperti berbisik, kakakmu bukan hanya menggelapkan uang. Dalang dibalik kecelakaan yang nyaris membunuhku juga dia. Semuanya berawal dari dia.
Kata-katanya terputus, kepalanya terkulai ke samping. Monitor EKG mengeluarkan bunyi panjang, PA. Aku berteriak, "Dokter, suster!" Para perawat berlari masuk dan mendorongku keluar. Baskoro Wijoyo memegang tanganku erat dengan ekspresi kesakitan. "Anindita, tenang, biarkan dokter yang menangani." Aku berdiri termangu di koridor. Pikiranku kosong. Seorang perawat keluar dan berkata dengan cepat, "Pasien sudah dipindahkan ke ICU. Kondisinya stabil untuk sementara, tapi harus terus dipantau. Beliau pingsan karena kelelahan, bukan karena obat." Aku mengangguk, tapi hatiku masih kacau. Saat kembali ke rumah, hari sudah larut malam. Aku duduk di kursi, melihat foto keluarga lama, kakakku yang berseragam sekolah. Senyumnya waktu itu begitu tulus, bukan wajah seorang pengkhianat. Tapi sekarang, aku tidak tahu harus percaya pada apa. Baskoro Wijoyo mendekat dan meletakkan tangannya dengan lembut di bahuku. "Anindita, aku tahu betapa kejamnya kebenaran ini. Tapi percayalah, aku tidak pernah menganggapmu sebagai beban." Aku menatapnya, menangis. "Apakah Bapak menyesal menikahiku?" Ia menggeleng. "Kalau diberi kesempatan memilih lagi, aku akan melakukan hal yang sama tanpamu. Aku mungkin sudah tidak punya alasan untuk hidup." Aku menangis terseduh-seduh dan memeluknya erat. Kami berdua diam, hanya mendengarkan detak jantung masing-masing yang berdebar kacau. Namun, saat kupikir semua badai telah reda, telepon di sakunya berdering keras. Ia mengangkat telepon dan raut wajahnya berubah. "Apa? Kantor lama perusahaan ada yang membobol? Semua dokumen 15 tahun lalu dibawa kabur?" Aku menatapnya, merasakan jantungku diremas. Siapa yang melakukannya? Ia menggenggam ponselnya erat. Tatapannya menjadi gelap, suaranya berat seperti batu. "Kakakmu, Bima." Satu kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku membeku di tempat, dengan bibir gemetar tak bisa berkata apa-apa. Baskoro Wijoyo menatapku dengan pandangan yang menyakitkan. "Kisah ini sepertinya belum akan berakhir, Anindita. Dia mungkin kembali bukan karena uang. Dia mungkin datang untuk balas dendam." Di luar, petir menggelegar dan angin menggoyangkan gorden. Aku terduduk di kursi, memegangi dadaku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa dengan jelas bahwa cintaku berdiri di perbatasan antara kebenaran dan dosa. Salah satu langkah dan segalanya akan menjadi abu. Hujan malam itu turun dengan sangat deras. Petir menyambar membelah langit seolah pertanda buruk. Aku duduk di ruang tamu, merasakan sesak di dada. Kata-kata Baskoro Wijoyo terus terngiang di kepalaku. "Kakakmu, Bima, tidak mungkin." Kakak yang kuhormati, kakak yang melindungiku sejak kecil, berada di balik semua penderitaan ini. Baskoro Wijoyo duduk di seberangku, mencengkram tongkatnya erat. Matanya tenang, tetapi di dalamnya ada badai yang bergejolak. Aku menatapnya, berusaha mati-matian berpura-pura tenang dan bertanya, "Apakah itu pasti? Benarkah itu Kak Bima?" Ia mengangguk pelan. Tatapan matanya penuh belas kasihan. "Sudah dipastikan." Kamera pengawas perusahaan merekam dengan jelas bahwa dia yang masuk. Sidik jarinya yang tertinggal di dokumen juga cocok dengan catatan lama. Tanah di bawah kakiku terasa runtuh, seluruh tubuhku dingin. Tapi kakak pernah menolongku saat aku jatuh ke sungai. Dia berhenti sekolah untuk bekerja agar aku bisa makan. Dia tidak mungkin orang jahat. Baskoro Wijoyo menatapku dan menghela napas pelan. Orang bisa berubah, Anindita. Terutama ketika keserakahan menyesatkannya. Tapi apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Mendengar kata-kata itu, aku menangis terseduh-seduh. Aku menundukkan kepala, kedua tangan saling bertaut, meronta dalam rasa malu dan sakit. Cinta dan ikatan darah berdiri di dua ujung pertarungan. Sekarang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan paginya, sebuah amplop coklat tergeletak di depan gerbang rumah. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya ada secarik catatan tulisan tangan. "Kalau mau tahu kebenarannya, datang ke gudang tua di kawasan industri Cikarang. Datang sendiri. Kalau kau datang bersama Baskoro Wijoyo, kau tidak akan pernah tahu kebenaran selamanya." Membaca catatan itu, seluruh tubuhku gemetar. Tulisan tangan yang kukenal, tulisan kakakku, jantungku berdebar kencang, telapak tanganku berkeringat. Aku menyembunyikan catatan itu, tidak bisa memberitahu Baskoro Wijoyo. Aku takut ia akan melarangku. Dan di sisi lain, aku butuh jawaban. Sore itu, dengan alasan membeli obat, aku diam-diam keluar. Jalan menuju kawasan industri yang sepi hanya diisi oleh suara angin yang menyapu atap seng tua. Hujan mulai turun rintik-rintik lagi, langit kelabu. Sesampainya di tujuan, pintu gudang yang berkarat terbuka sedikit.
Dengan dada sesak aku masuk. Dalam cahaya remang-remang seorang pria berdiri membelakangiku. Rambutnya memutih, bahunya merosot, tetapi punggung yang kukenal itu membuat napasku tercekat. Aku memanggil pelan Kak Bima. Ia berbalik. Wajah itu tidak salah lagi kakakku. Tapi tatapan matanya benar-benar berbeda. Kehangatan masa lalu hilang, hanya ada kehampaan yang dingin dan dalam. Kau datang, gumamnya dengan suara serak. Aku mendekat perlahan, menangis. Benarkah ini kakak? Kenapa? Kenapa kakak mau menyakiti Pak Baskoro? Dia sudah menyelamatkanku, keluarga kita. Kak Bima tertawa. Tawa kering seperti orang yang tertawa dalam keputusasaan. Dia menyelamatkanmu? Kau pikir dia orang semulia itu? Dia menikahimu bukan karena cinta, tapi karena rasa bersalah. Untuk menutupi dosa yang ia perbuat, dia menjadikanmu tameng. Aku merasa pusing. Menyakiti kakak? Apa maksudnya? Kak Bima mendekat. Tatapan matanya membara. 15 tahun yang lalu, aku bekerja di perusahaannya. Waktu itu aku hanya karyawan biasa. Tapi aku menemukan Baskoro memanipulasi pembukuan untuk mendapatkan uang asuransi kematian istrinya. Kecelakaan itu bukan kebetulan. Saat aku mau melaporkannya, dia menyuap polisi dan malah menjebakku. Aku harus kabur untuk menyelamatkan nyawaku. Aku membeku di tempat. Setiap kata-katanya menghantam telingaku seperti petir. Tidak, itu tidak mungkin. Dia bukan orang seperti itu. Kau terlalu naif. Coba pikir, kenapa dia begitu terburu-buru menikahimu? Karena cinta? Bukan, untuk membungkamku. Dia tahu aku akan mencarimu dan menceritakan kebenarannya. Aku gemetar, menangis. Kak, ini bohong kan? Pak Baskoro menyelamatkanku. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kakak sudah gila karena benci. Kak Bima tersenyum tipis. Ada sorot kepedihan di matanya. Kau pikir aku mau melakukan ini? Seumur hidup bersembunyi, harus melihat orang tua kita meninggal dalam kemiskinan. Sementara kau menikah dengan keluarga kaya dan hidup enak. Aku tidak cemburu. Aku hanya tidak tahan melihat ketidakadilan ini. Kata-kata terakhirnya mengiris hatiku seperti belati. Aku mundur. Kakak yang menjadi panutanku seumur hidup terasa menakutkan sekaligus menyedihkan. Kak, kumohon hentikan. Kakak boleh membencinya, tapi jangan hancurkan hidupku. Pak Baskoro sudah tidak punya kekuatan lagi. Kalau kakak melakukan ini, dia bisa mati. Ia menatapku lama. Tatapan matanya sempat goyah sejenak, tapi kemudian kembali dingin. Pergi. Kalau kau masih menganggapku kakak, jangan ikut campur lagi. Urusan antara aku dan dia harus diselesaikan. Aku mendekat mencoba memegang tangannya, tapi ia menepisnya dengan kasar. Kubilang pergi, Anindita. Jangan membuatku berbuat kejam padamu juga. Aku berlari keluar dari gudang itu di tengah hujan, menangis. Pikiranku kacau. Tepat saat aku keluar dari pintu, sebuah mobil hitam menghalangi jalanku. Pintu terbuka dan aku membeku melihat Baskoro Wijoyo turun. Tatapan matanya gelap dan lelah, tapi tegas. Aku tahu kau akan datang ke sini, katanya dengan suara rendah. Di mana Bima? Sebelum aku menjawab, dari belakang terdengar suara serak kakakku. Tidak perlu dicari, aku di sini. Keduanya berhadapan di tengah hujan deras. Satu tua dan rapuh, satu lagi tampak lusuh diterpa angin. Tetapi tatapan keduanya bercampur luka yang dalam, penyesalan dan kebencian. Baskoro Wijoyo membuka suara lebih dulu. Bima, mari kita sudahi yang sudah berlalu. Aku tidak mau mengungkitnya lagi. Aku hanya ingin kau berhenti. Aku menikahi Anindita bukan untuk menyakitinya, tapi karena aku tulus mencintainya. Kak Bima tertawa getir. Cinta? Apa pria sepertimu tahu arti cinta? Kau sudah menipunya begitu lama, membiarkannya hidup dalam ilusi, dan sekarang kau bilang cinta. Kau tidak tahu? Baskoro Wijoyo menjawab pelan dengan suara tercekat. Aku pernah kehilangan seseorang karena kesalahanmu. Aku hanya ingin menarik Anindita keluar dari jalan gelap itu, menariknya keluar atau menebus dosa, teriak Kak Bima. Aku kehilangan segalanya, tapi kau mendapatkan cinta, kehormatan, semuanya. Apa kau pikir ini bisa dimaafkan begitu saja? Petir menyambar, udara terasa sangat mencekik. Aku berdiri di antara mereka, berteriak, hentikan, hentikan kalian berdua. Aku tidak mau tahu lagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku hanya ingin kita semua hidup. Tapi suaraku hilang di telan angin. Mereka tidak bergeming, hanya saling menatap tajam. Baskoro Wijoyo berkata pelan, hentikan Bima. Kalau kau masih punya orang tua, jangan seret Anindita ke dalam kebencianmu. Biar aku yang menanggungnya, jangan siksa dia lagi. Kak Bima menatapnya, lalu berbalik dengan bibir gemetar. Suaranya rendah dan serak. Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat,
Kebenaran tidak akan pernah terkubur selamanya. Ia berjalan menembus hujan. Punggungnya yang kurus menghilang di antara tirai air. Aku terduduk di tanah. Air mataku bercampur dengan air hujan yang dingin. Baskoro Wijoyo menopangku. Matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, Anindita. Aku juga tidak tahu masa lalumu dan masa lalu keluargaku saling terkait begitu dalam. Aku menatapnya, diliputi rasa kasihan dan takut. Hujan tidak berhenti dan aku punya firasat. Malam ini hanyalah awal dari badai yang sesungguhnya. Malam itu, setelah hujan reda, segalanya tampak hening. Tapi keesokan paginya saat aku bangun, rumah itu diselimuti keheningan yang aneh dan berat. Bahkan untuk bernapas pun terasa sulit. Piinah berdiri di beranda, wajahnya pucat sambil memegang telepon. Melihatku, ia berkata dengan gemetar, "Nyonya, ada telepon dari kantor polisi," katanya. "Tuan Bima hilang, aku terpaku di tempat." Cangkir teh yang kupegang jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Hilang, tapi semalam dia bertemu denganku. Mobilnya ditemukan di tepi sungai, Nyonya. Pintu mobil terbuka, dompet dan KTP-nya masih di dalam, tapi orangnya tidak ada. Kakiku lemas, aku harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Seluruh tubuhku gemetar, dan sebelum aku sempat memahami apa yang terjadi, air mata sudah mengalir. Tidak mungkin, kakak tidak mungkin menghilang begitu saja. Baskoro Wijoyo turun dari lantai atas. Wajahnya tegang. Aku sudah dengar, polisi sedang menyelidiki. Tapi ini sepertinya bukan kecelakaan. Aku mendongak. Apa maksud Bapak? Ia memegang bahuku dengan ringan dan berkata dengan suara berat, "Bima semalam mengirim pesan ke pengacaraku. Pesan terakhirnya adalah aku tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Setelah itu, kontaknya hilang. Sepertinya ada pihak lain yang ikut campur." Aku gemetar hebat. Di luar, angin mulai bertiup lagi. Dari lubuk hatiku, kecemasan merayap naik. Kisah ini sepertinya bergerak ke arah yang lebih dalam dan berbahaya. Sore itu, polisi datang ke rumah untuk meminta keterangan. Seorang detektif Parubaya bertanya dengan suara tegas, "Ibu Anindita, Anda adik kandung dari Bima yang hilang, benar?" Aku mengangguk dengan mata bengkak. Ia dengan cepat menulis sesuatu lalu bertanya lagi, "Belakangan ini, apakah kakak Anda punya masalah dengan seseorang, utang, atau hubungan yang menimbulkan dendam?" Aku ragu-ragu sambil melirik Baskoro Wijoyo. "Kakak saya sempat berselisih dengan suami saya. Tapi bukan pertengkaran, hanya adu argumen." Detektif itu mengangkat wajah, tatapannya tajam. "Tentang apa adu argumen itu?" Aku menelan ludah yang kering dan berkata dengan suara gemetar, "Tentang masalah perusahaan lama. Kakak saya dulu pernah bekerja di bawah suami saya, ada sedikit kesalahpahaman, tapi saya kira sudah selesai." Baskoro Wijoyo yang duduk di sebelahku berkata dengan suara rendah dan tenang, "Benar, saya tidak punya dendam apapun pada Bima. Justru saya mencoba membantunya menebus kesalahannya, tapi dia salah paham. Mengira saya ingin menutupi masa lalu. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dan hanya berharap dia ditemukan selamat." Detektif itu mengangguk dan berdiri. "Baiklah, kami akan selidiki lebih lanjut. Saat ini belum bisa disimpulkan, tapi jika ada perkembangan baru, kami akan hubungi Anda." Setelah mereka pergi, rumah terasa kosong, hanya suara jam yang berdetak. Aku terduduk di kursi, menutupi wajahku. Semuanya jadi kacau. Aku tidak tahan lagi. Baskoro Wijoyo mendekat pelan dan meletakkan tangan di bahuku. Suaranya serak. "Anindita, aku tahu betapa sakitnya perasaanmu. Tapi percayalah, aku tidak menyakiti kakakmu. Jika perlu, aku akan datang langsung ke kantor polisi dan menceritakan semuanya, termasuk masa lalu. Asal kamu percaya padaku." Aku mengangkat wajah dan menatap matanya dalam-dalam. Tidak ada kebohongan di matanya, hanya kelelahan dan ketulusan. Aku mengangguk lemah. "Aku percaya, tapi kalau benar terjadi sesuatu pada kakakku, apa yang harus kulakukan?" Ia menggenggam tanganku erat. "Kita akan menemukan kebenarannya, sekejam apapun itu." 2 hari kemudian, sebuah nomor tak dikenal menelponku. Suara pria yang rendah dan kasar. "Kalau mau tahu di mana kakakmu, datang ke Bukit Pinus di jalan keluar kota malam ini. Jangan beritahu polisi." Kesempatan hanya sekali, aku terpaku di tempat. Jantungku berdebar kencang. Aku panik bertanya, "Anda siapa? Apakah kakak saya baik-baik saja?" Tapi penelepon itu sudah menutup teleponnya. Aku menceritakan semuanya pada Baskoro Wijoyo. Ia berpikir sejenak lalu berkata, "Aku akan ikut denganmu. Bisa jadi jebakan, tapi bisa juga kesempatan terakhir." Malam tiba, awan hitam menggantung dan Bukit Pinus diselimuti kegelapan.
Kami memarkir mobil di pintu masuk jalan setapak. Lampu depan menyorot jalan tanah yang berkelok, cahayanya bergoyang di antara pepohonan yang basah oleh embun. Aku gemetar sambil menggenggam tangannya erat. Saya takut. Baskoro Wijoyo membalas genggamanku dengan ringan. Tatapannya tegas, "Jangan takut. Aku di sini." Kami berjalan masuk lebih dalam. Angin dingin menyapu telingaku. Tiba-tiba, di kejauhan, cahaya senter berkedip. Satu bayangan berjalan perlahan. Sosok tinggi kurus, basah kuyup. Wajahnya samar dalam kegelapan. Aku langsung mengenalinya. "Kak Bima!" Aku berteriak sambil berlari. Ia menghentikanku dengan tatapan dingin. "Kau datang. Bagus. Aku ingin kalian berdua mendengarnya dengan jelas." Aku berhenti dan Baskoro Wijoyo maju ke depan berkata dengan suara rendah, "Apa lagi yang kau mau? Kalau mau balas dendam, lakukan padaku. Jangan libatkan Anindita." Kak Bima tertawa sinis, mengeluarkan setumpuk dokumen lusuh dari sakunya dan mengangkatnya. "Baskoro, ini bukti kau menyuap penyidik untuk menutupi kecelakaan 15 tahun lalu. Bertahun-tahun aku simpan ini. Sekarang saatnya aku menunjukkan wajah aslimu pada dunia." Baskoro Wijoyo tidak menghindar, menjawab dengan tenang. "Apa kau pikir dengan begitu adikmu akan bahagia? Atau dia akan hidup selamanya menanggung malu sebagai keluarga pengkhianat?" Suara Kak Bima meninggi, dia berhak tahu kebenarannya. "Karena kau sudah menyembunyikannya terlalu lama." "Lalu kau?" kata Baskoro Wijoyo perlahan. "Apakah kau menyembunyikan fakta bahwa kau menggelapkan uang perusahaan dan secara tidak langsung menyebabkan istriku meninggal? Apa kau benar-benar bisa bilang kau tidak bersalah?" Udara membeku, angin menderu mengerikan. Aku berdiri di antara mereka, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang bohong. Dua pria, dua masa lalu, keduanya mengaku cinta. Tapi keduanya bisa jadi benar. Dalam keputusasaan aku berteriak, "Hentikan! Aku tidak mau tahu lagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku hanya ingin kita semua hidup." Tapi suaraku hilang ditelan angin. Kak Bima mengangkat tumpukan dokumen itu lebih tinggi. Suaranya bergetar. "Kau tidak mengerti. Aku sudah kehilangan segalanya. Yang tersisa hanya keadilan ini." Tiba-tiba, dengan suara letupan keras, tumpukan dokumen itu terbakar. Api menjalar cepat, menerangi bukit. Baskoro Wijoyo melemparkan korek api dan berkata dengan ekspresi kesakitan, "Aku tidak bisa membiarkan masa lalu membunuh masa kini lebih lama lagi." Kak Bima melihat tumpukan dokumen yang terbakar merah, berteriak, "Apa hakmu? Kau tidak punya hak menghapus dosaku." Ia menerjang, dan keduanya bergulat di tengah badai. Aku berteriak, mencoba melerai mereka. Sebuah dorongan kuat membuatku jatuh ke tanah. Saat aku mengangkat wajah, aku melihat kakakku tergelincir di tanah basah, terdesak ke tepi tebing. "Kak Bima!" Aku menjerit, tapi sudah terlambat. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh bersama embun ke dalam kegelapan yang dalam. Aku terduduk, menangis meraung-raung bersimbah lumpur dan air mata. Baskoro Wijoyo memelukku dengan gemetar. "Maafkan aku tidak sengaja. Aku hanya ingin melindungimu." Aku mendorongnya, berteriak dalam ketakutan yang luar biasa. "Bohong kau yang membunuh kakakku." Angin bertiup kencang, sisa-sisa api yang membara padam. Yang tersisa hanya bau asap dan keheningan yang mengerikan. Dalam kegelapan, aku melihat pria yang pernah menjadi segalanya bagiku, tapi dalam sekejap ia menjadi orang yang tidak aku kenal. Dan aku sadar, sejak saat itu cinta dan benci di dalam diriku telah bertukar tempat. Hujan malam itu berhenti, tapi hatiku bergejolak seperti badai. Semalaman aku terduduk di kantor polisi. Dengan tatapan kosong, aku menatap berita acara di hadapanku. Orang-orang menemukan jenazah Kak Bima tersangkut di tebing kering di bawah jurang. Tangannya mencengkram erat selembar kertas yang hangus. Di bagian terakhir, tulisan tangan samar-samar masih terbaca, "Kebenaran tidak akan pernah mati." Setiap kali polisi membacakan BAP, seluruh tubuhku gemetar. Baskoro Wijoyo ditahan sementara terkait kematian Kak Bima. Dikatakan itu adalah tindakan sementara untuk penyelidikan. Tapi di mata semua orang, ia sudah menjadi seorang pembunuh. Aku duduk diam, kedua tangan terkepal erat. Di kepalaku, semua adegan berputar-putar tak beraturan. Jeritan, api, kaki yang tergelincir, dan sosok kakakku yang hilang ditelan kegelapan pekat. Aku tidak tahu apakah itu kecelakaan atau kejahatan. Aku hanya tahu, sejak saat itu, aku telah kehilangan kakakku sekaligus suamiku, pria yang kupercaya sebagai pahlawanku. Keesokan paginya, polisi menggeledah rumah.
Suara sepatu bot, suara kertas yang dibolak-balik bergema di ruang tamu. Seorang detektif berkata, "Kami perlu memeriksa semua dokumen terkait kasus 15 tahun lalu. Tersangka, Baskoro Wijoyo, adalah orang penting dalam kasus masa lalu itu. Ada kemungkinan ia mencoba menghilangkan barang bukti." Aku mendekat, berkata dengan suara tercekat, "Tidak, itu salah. Dia tidak sengaja melakukannya. Dia hanya takut masa lalu akan menyakitiku." Detektif itu mengangkat wajah, tatapan matanya tajam. "Ibu Anindita, kami mengerti Anda adalah istri tersangka, tapi tolong jangan membelanya. Semua kesaksian Anda akan dicatat dalam BAP." Aku menggigit bibir, air mataku tumpah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Memang benar Baskoro Wijoyo membakar dokumen-dokumen itu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tapi jika aku jujur, ia akan didakwa dengan tuduhan menghilangkan barang bukti. Dan jika aku menyembunyikannya, aku akan menjadi kaki tangannya. Aku berbalik dan berjalan ke taman. Tanah masih basah karena hujan semalam. Tetesan air menetes dari ujung dedaunan. Aku terduduk di tangga, memandangi taman yang kosong. Dadaku terasa sesak. "Kakak, kenapa semuanya jadi begini?" Tiba-tiba, suara serak dari belakang membuatku terkejut. "Kau mau tahu kakakmu sebenarnya mati karena siapa?" Aku berbalik dan melihat seorang pria berjaket hitam dan topi baseball berdiri bersembunyi di bayang-bayang. Wajahnya tidak kukenal, tapi tatapan matanya menusuk. "Anda siapa?" tanyaku dengan suara gemetar. "Aku anak buah dari bajingan yang kau kira sudah mati itu," jawabnya dingin. "Bima tidak jatuh dan mati. Ada yang mendorongnya." Aku merasa pusing. "Bohong. Saya ada di sana." Kakak saya terpeleset. Ia tersenyum tipis. "Apa yang kau lihat dan kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Di hutan itu ada kamera pengawas yang dipasang perusahaan asuransi. Semuanya terekam. Mau lihat?" Napasku tercekat. "Di mana?" Ia mengeluarkan secari kertas dari sakunya dan memberikannya padaku. "Ini alamatnya. Datang sendiri. Kalau kau lapor polisi, kau tidak akan pernah melihat video itu selamanya." Aku memandangnya pergi sambil menggenggam kertas itu erat-erat. Hatiku berat. Di satu sisi, aku ingin percaya. Di sisi lain, aku takut ini adalah jebakan lain. Tapi, wajah Baskoro Wijoyo yang sedang diinterogasi terus terbayang di kepalaku. Jika memang ada video, aku harus menemukannya, apapun hasilnya. Larut sore, aku pergi ke alamat yang tertulis di catatan itu. Sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kawasan industri. Pintunya berkarat, di dalamnya gelap gulita. Aku menyalakan senter dan melangkah masuk. Bau jamur dan besi berkarat menusuk hidung. Di atas sebuah meja kayu tua, ada sebuah USB flash drive dan sebuah catatan. "Kebenaran tidak butuh alasan. Buka dengan tanganmu sendiri." Dengan tangan gemetar, aku mengambil USB itu dan kembali ke rumah. Duduk di depan layar, aku menarik napas dalam-dalam dan mencolokkan USB ke komputer. Layar menyala, menampilkan video dari kamera inframerah. Bersama suara angin yang menyapu mikrofon, gambarnya tidak jelas, tapi 3 sosok terlihat, aku, Baskoro Wijoyo, dan Kak Bima. Percakapan awal sama persis dengan ingatanku. Tapi di saat-saat terakhir, ada adegan yang membuat napasku tercekat. Saat Kak Bima mundur ke tepi tebing, ada satu sosok lagi di belakang Baskoro Wijoyo. Seorang pria besar berjas hujan hitam. Saat kakakku terpeleset, pria itulah yang mendorong punggung Baskoro Wijoyo. Dorongan itu membuat Baskoro terhuyung ke depan dan tanpa sengaja mendorong Kak Bima jatuh. Aku menutup mulutku. Jantungku serasa mau meledak. Baskoro Wijoyo tidak membunuh kakakku. Ia juga didorong. Tapi siapa pria itu? Aku memutar ulang video, memperhatikan dengan seksama wajah yang tersembunyi di bawah topi. Dan ketika aku mengenali wajah itu, aku membeku di tempat. Dia adalah Pak Suroso, sopir pribadi Baskoro Wijoyo. Orang yang telah mengabdi padanya selama lebih dari 15 tahun. Aku terduduk di lantai, tanganku gemetar tak henti. Kenapa Pak Suroso melakukan itu? Karena uang atau disuruh seseorang? Tanpa pikir panjang, aku menelepon Baskoro Wijoyo. Tapi tidak diangkat. Aku terus menelepon, tapi hanya nada sambung panjang yang terdengar. Tiba-tiba, suara dingin dari belakangku terdengar. "Sepertinya kau sudah menemukan videonya." Aku berbalik dan melihat pria berbaju hitam yang kutemui pagi tadi. Ia berdiri di ambang pintu memegang pistol di tangannya. Cerdas, tapi sayangnya kau tidak akan punya waktu untuk menunjukkannya pada siapapun. Aku mundur. Tanganku masih menggenggam erat USB itu.
Dengan suara gemetar aku berkata, "Anda bekerja untuk siapa?" Disuruh Pak Suroso. Ia mengangkat sudut bibirnya. "Aku bekerja untuk orang yang kau sebut pahlawan itu. Kau pikir suamimu orang suci? Dia tahu segalanya. Tapi dia ingin menghapus bukti untuk melindungi nama baiknya." Aku berteriak, "Tidak, jangan bohong. Ini videonya." Dia juga didorong. Ia tertawa kering. "Lalu menurutmu siapa yang memasang kamera itu? Siapa yang memberimu alamat?" "Aku hanya menunjukkan bagian yang ingin dia kau percayai. Bagian sisanya saat dia menyeret langsung kakakku sudah kupotong." Aku membeku di tempat. Kepalaku berputar. Segalanya terasa hancur berkeping-keping. Kenapa melakukan itu? Ia mendekat, berkata dengan dingin, "Karena di dunia orang kaya, kebenaran hanyalah alat tawar-menawar. Dan kau hanyalah bidak yang dimainkan dalam permainan mereka." Ia mencoba merebut USB itu, tapi dengan cepat aku meraih pisau cutter di meja dan menyayat tangannya. Ia menjerit dan USB itu jatuh. Aku mengambilnya dan berlari keluar seperti orang gila. Suara langkah kakinya mengejar dan terdengar suara letusan pistol. Dor, peluru menyerempet bahuku, darah panas mengalir. Aku mengatupkan gigi dan terus berlari. Angin dingin menerpa wajahku. Di kejauhan, lampu rotator mobil polisi berkedip. Pria itu panik dan kabur ke dalam hutan. Aku tersungkur di pinggir jalan. Darah membasahi bajuku, tapi tanganku masih menggenggam erat USB itu. Dengan napas terengah-engah, aku berbisik, "Tidak, Pak Baskoro. Aku akan mengungkap kebenarannya. Siapapun dalangnya, aku tidak akan memaafkannya." Saat aku sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Di luar kamarku, 2 orang polisi berjaga. Baskoro Wijoyo duduk di samping tempat tidur. Wajahnya lesu, matanya cekung. Ia memegang tanganku, berkata dengan gemetar, "Bodoh, kenapa kau pergi sendiri?" Aku menatapnya, tatapan campuran antara kasihan dan curiga. Jawab dengan jujur, "Siapa dalang di balik semua ini? Siapa yang mencoba menutupi masa lalu?" Ia terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Orang yang tidak akan pernah kau duga." Aku menatap matanya dalam-dalam. Di sana ada sesuatu yang lebih gelap dari malam. Aku terbaring di ranjang rumah sakit. Lampu putih menerangi langit-langit, seolah ikut menyorot kebingungan tak bernama di dalam hatiku. Luka di bahuku terasa nyeri berdenyut, tapi tidak sebanding dengan perihnya keraguan yang menusuk di dada. Baskoro Wijoyo masih duduk di sisiku, menggenggam tanganku dalam diam. Ujung jarinya dingin, tatapannya menerawang jauh. Dengan suara lemah namun tegas aku bertanya, "Bapak bilang dalangnya adalah orang yang tidak akan saya duga. Siapa dia?" Ia terdiam lama, lalu menatapku dengan tatapan berat. "Sopir kita, Suroso." Aku terpaku. Jantungku serasa berhenti berdetak. "Pak Suroso, sopir Bapak? Tidak mungkin. Beliau sudah lebih dari 15 tahun mengabdi pada Bapak. Setia seperti keluarga." Baskoro Wijoyo mengangguk pelan. Suaranya serak seperti angin yang melewati celah batu. Aku juga berpikir begitu. Tapi 3 hari sebelum kejadian, aku menemukan seseorang diam-diam menyalin dokumen dari brankasku. Saat aku memeriksa rekaman CCTV, sosoknya terekam jelas. Aku diam dulu untuk mencari bukti, tapi tidak menyangka semuanya akan menjadi sebesar ini. Aku menatapnya, menangis. Kenapa? Kenapa beliau melakukan itu? Ia menundukkan wajah. Suaranya rendah dan dalam, karena dendam dan keserakahan. Dan karena masa lalu yang tidak pernah kuceritakan padamu, aku menunggu ia melanjutkan. Baskoro Wijoyo menarik napas dalam-dalam, seolah mengerahkan seluruh keberanian untuk menggali ingatan lama. 15 tahun yang lalu, saat perusahaanku baru dimulai, Suroso adalah sahabat baikku, partner pertama yang membangun bisnis bersamaku. Istriku, Hartati, waktu itu adalah kepala keuangan dan Suroso adalah kekasihnya. Aku terkejut, merasakan jantungku diremas. Ya, ia menggelengkan kepala, tatapannya menerawang jauh. Suroso sangat mencintai Hartati, tapi Hartati memilihku. Di depan, dia memberi selamat, tapi di dalam hatinya dia pasti membenciku. Saat Hartati meninggal dalam kecelakaan, aku pikir itu takdir. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, semuanya terlalu rapi. Hari itu, yang terakhir memeriksa mobil yang dinaiki Hartati adalah Suroso. Aku tidak mau percaya, tapi semua bukti mengarah padanya. Seluruh tubuhku merinding. Jadi, beliau yang membunuh istri Bapak. Baskoro Wijoyo memejamkan mata. Suaranya serak. Dulu tidak ada bukti.
Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, dari kasus kaburnya Bima, pembakaran dokumen, sampai penyerangan terhadapmu, semuanya pasti rencananya. Dia ingin aku hancur. Ingin merebut segalanya dan melihatku hidup dalam rasa bersalah. Aku gemetar sambil memegang tangannya. Tapi kenapa sampai sejauh itu Bapak bisa memberikan segalanya? Cukup dengan satu kata, ia tersenyum getir. Orang yang matanya sudah dibutakan oleh benci tidak butuh alasan. Dia ingin aku menderita, ingin melihatku kehilangan orang yang kucintai untuk kedua kalinya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di kepalaku terbayang wajah Pak Suroso yang selalu tenang dan tulus. Sosok yang setiap pagi membukakan pintu mobil, yang bertanya, apakah aku lelah atau butuh obat? Kini citra itu hilang, digantikan oleh bayangan dingin, penuh perhitungan dan penuh kebencian di dalam video. Aku mengambil ponsel untuk melapor ke polisi, tapi Baskoro Wijoyo menghentikan tanganku. Jangan dulu, aku butuh bantuanmu. Hanya kamu yang bisa memancingnya untuk menunjukkan wujud aslinya. Aku menatapnya dengan tatapan tegang. Katakan apa yang harus saya lakukan. Baskoro Wijoyo berkata dengan suara dingin dan rendah, setiap kata ditekankan. Besok panggil Suroso ke rumah sakit. Katakan kau sudah ingat semua kejadian di Bukit Pinus. Katakan kau punya bukti yang akan membebaskanku. Dia pasti akan datang, karena menurutnya kau adalah ancaman terakhir. Aku mengangguk. Hatiku penuh ketakutan, tapi api kemarahan berkobar. Aku harus menghadapinya. Aku harus menatap langsung wajah pria yang membunuh kakakku, meskipun dia adalah orang yang kupanggil paman. Keesokan paginya, aku menelepon. Suara Pak Suroso dari seberang masih rendah, hangat, dan sopan. Tapi sekarang aku bisa mendengar dengan jelas nada waspada di dalamnya. Paman, saya ingin bertemu. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Sekitar 1 jam kemudian, mobil hitam yang kukenal berhenti di depan rumah sakit. Ia turun dengan kemeja rapi, rambut tersisir, dan senyum ramah. Tapi saat tatapannya jatuh padaku, aku melihat dengan jelas hawa dingin di dalamnya. Ada apa nak? Suaranya lembut. Aku mengangkat USB palsu di tanganku, saya menemukan lagi video dari Bukit Pinus. Orang yang mendorong Kak Bima terekam di sini, saya akan menyerahkannya ke polisi. Wajah Pak Suroso sempat menegang, tapi ia segera kembali tenang. Mungkin kamu salah lihat, itu kan hanya kecelakaan. Aku mengatupkan bibirku, menguatkan diri. Paman, jangan berpura-pura lagi. Saya melihatnya dengan jelas. Itu paman kan? Pak Suroso terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Suaranya serak, cerdas, persis seperti ibumu. Aku terpaku, ibuku. Ia mengangguk, matanya menyiratkan kebencian. Ibumu dulu sekretarisku, wanita yang direbut oleh Baskoro. Saat pergi, dia membawa anak laki-laki pertamanya. Itulah Bima. Lalu dia bertemu ayahmu dan melahirkanmu. Baskoro pikir dia bisa menyembunyikannya selamanya, tapi aku tahu. Aku sudah mengawasinya sejak hari dia meninggal. Semuanya. Semuanya karena dia. Aku mundur ketakutan. Keringat dingin mengalir di sekujur tubuhku. Bohong, Pak Baskoro tidak punya hubungan apa-apa dengan ibu saya. Pak Suroso tertawa kering. Percaya atau tidak, terserah. Tapi apa kau tidak pernah bertanya-tanya, kenapa dia menikahimu, merawatmu sampai sebegitunya? Padahal kalian orang asing. Karena dia punya utang pada keluargamu, dia menikahimu untuk menebus dosa. Aku merasa pusing, pandanganku berputar. Ia mendekat, mengulurkan tangannya yang kasar. Berikan USB itu. Sebelum aku berbuat kasar, aku menggenggam USB itu erat, mundur ke arah tempat tidur. Tidak akan, aku tidak akan membiarkan paman menyakiti siapapun lagi. Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras, dan Baskoro Wijoyo masuk bertumpu pada tongkatnya. Wajahnya dingin seperti batu. Kau benar Suroso, semuanya sudah berakhir. Pak Suroso berbalik cepat, matanya memerah. Kau menjebakku. Baskoro Wijoyo mendekat perlahan dan menunjuk ke satu sudut dinding. Dari sana, 2 orang polisi berpakaian preman muncul. Mereka sudah mendengar semuanya. Kau kalah. Wajah Pak Suroso pucat pasi. Ia mengeluarkan pisau kecil dari sakunya dan menerjang lurus ke arah Baskoro Wijoyo. Aku berteriak dan melompat di antara mereka. Pisau itu menyayat lenganku, darah merah muncrat. Polisi berlari dan meringkusnya. Saat diborgol pun, Pak Suroso masih berteriak dengan suara serak, Baskoro, kau juga tidak suci. Semua ini salahmu. Aku hanya membalas dendam atas nama takdir. Baskoro Wijoyo tidak menjawab, hanya memejamkan mata dan berdiri diam. Melihat sosoknya, aku tidak bisa menahan tangis. Polisi membawa Pak Suroso pergi. Suara sepatu bot mereka bergema dingin.
Pintu tertutup, menyisakan bau darah dan air mata di dalam ruangan. Aku terduduk di kursi, gemetar. Baskoro Wijoyo berlutut di hadapanku, memegang tanganku. Suaranya tercekat, "Maafkan aku. Aku sudah menyeretmu ke dalam terlalu banyak penderitaan. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir." Aku menatapnya, menangis. Tidak, mungkin sudah berakhir, tapi hatiku belum tenang. Cinta ini dibangun di atas darah. Aku hanya berharap mulai sekarang tidak ada lagi yang mati karena masa lalu. Baskoro Wijoyo memelukku, bahunya bergetar halus. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Sinar matahari menembus jendela, menyinari wajahnya. Wajah yang tua dan lelah, tapi sepertinya akhirnya menemukan kedamaian. Dan aku, di tengah badai kebencian, akhirnya sadar. Kebenaran bisa merampas segalanya dari seseorang, tapi kebohongan akan membunuh seseorang secara perlahan dalam kegelapan. Dan di dalam sinar matahari itu, aku percaya. Sekejam apapun masa lalu, jika di dalam hati manusia masih tersisa pengampunan, jalan untuk memulai kembali akan selalu ada. 3 bulan kemudian, musim hujan tiba di kota. Hujan pertama turun deras di halaman pengadilan, membersihkan debu di jalanan, tapi tidak bisa membersihkan beban yang menekan dadaku. Hari ini adalah hari persidangan atas Suroso, pria yang pernah menjadi sopir keluarga kami, orang terdekat kami, dan pembunuh kakakku, atas tuduhan pembunuhan dan penghilangan barang bukti. Ruang sidang penuh sesak. Para wartawan saling berdesakan, mengarahkan lensa kamera mereka. Aku duduk di kursi saksi, mengenakan baju kurung berwarna abu-abu, memegang erat setumpuk dokumen. Setiap tetes air hujan yang jatuh dari ujung daun seakan menusuk jantungku. Di sebelahku, duduk pria yang telah melewati semua penderitaan ini, Baskoro Wijoyo. Rambutnya telah memutih sepenuhnya hanya dalam beberapa bulan. Saat polisi membawa masuk Suroso, aku tidak mengenalinya. Sosoknya yang dulu rapi dan gagah hilang digantikan oleh wajah kuyu dan mata yang cekung dalam, dipenuhi kebencian yang tak terselubung. Tapi anehnya, saat melihatku, ia tersenyum tipis. Bukan senyum penyesalan, melainkan senyum seseorang yang kalah tapi belum menyerah. Hakim ketua mengetuk palu. Suara tegasnya bergema. Sidang atas terdakwa Suroso akan dimulai. Terdakwa didakwa atas 2 tuduhan, pembunuhan dan penghilangan barang bukti. Saksi kunci, Anindita, silakan maju ke mimbar saksi. Aku merasa kakiku gemetar saat berdiri. Seluruh ruang sidang menahan napas, hanya detak jantungku yang terdengar keras. Aku berdiri di mimbar saksi, menatap lurus ke arah Suroso. Ia mengangkat wajahnya. Tatapannya dingin, tapi saat itu aku tidak lagi merasa takut. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya berada di lokasi kejadian hari itu. Kakak saya dan suami saya sedang beradu argumen. Kakak saya mundur dan terpeleset. Saat suami saya mencoba menangkapnya, sebuah bayangan mendorong suami saya. Akibatnya, keduanya kehilangan keseimbangan. Saya telah memeriksa langsung rekaman dari kamera pengawas terdekat, dan bayangan itu adalah terdakwa Suroso. Ruang sidang mulai gaduh. Para wartawan sibuk menulis. Suroso mengangkat sudut bibirnya, mencibir. Kau pikir dengan satu video itu bisa membuktikan kesalahanku? Kau tahu siapa yang memasang kamera itu? Aku menatapnya lurus dan menjawab dengan tenang. Anda yang memasangnya. Tapi ada satu hal yang tidak Anda duga. Suami saya bekerja sama dengan polisi dan mereka berhasil mengamankan rekaman asli yang belum diedit. Di rekaman asli itu, semua tindakan Anda terekam jelas. Anda tidak bisa lari lagi. Wajah Suroso pucat pasi. Ia tergagap. Tidak mungkin kalian. Hakim ketua mengetuk palu. Terdakwa harap tenang, pemeriksaan dilanjutkan. Pengacaraku berdiri dan memutar video itu. Gambarnya tidak jelas, tapi isinya cukup terang. Suroso diam-diam mendekati punggung Baskoro Wijoyo, mendorong punggungnya dengan keras, yang menyebabkan Baskoro terhuyung ke depan dan tanpa sengaja mendorong Bima ke jurang. Ruang sidang hening. Semua kegaduhan berhenti. Aku menatapnya. Perasaan marah, kasihan, dan tak berdaya campur aduk. Orang yang pernah kuanggap keluarga kini berdiri di hadapan pengadilan. Giliran Baskoro Wijoyo naik ke mimbar saksi. Udara di ruang sidang menjadi sangat berat. Ia berjalan perlahan dengan tongkatnya, tapi tatapan matanya tegas. Saya tidak akan membela diri. Saya hanya ingin Yang Mulia Hakim tahu, Suroso pernah seperti saudara bagi saya. Saya terlalu lama membiarkan kebenciannya. Jika saya lebih tegas sejak awal, tragedi ini mungkin tidak akan terjadi. Jaksa bertanya, apakah Anda tahu bahwa terdakwa pernah menjalin hubungan dengan mendiang istri pertama Anda,
dan ada kemungkinan motifnya adalah cemburu. Baskoro Wijoyo mengangguk. Saya tahu, tapi saya tidak tahu ia menyimpan dendam begitu lama. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu percaya pada orang. Saat kata-katanya selesai, banyak orang di ruang sidang menunduk. Cahaya lampu menyorot rambut putihnya, membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Tenggorokanku tercekat, aku menatapnya dan tidak bisa menahan air mata. Sidang berlangsung hingga sore dan hakim ketua membacakan putusan. Terdakwa Suroso divonis penjara seumur hidup atas pembunuhan dan penghilangan barang bukti. Penyesalannya yang terlambat diakui, tapi tidak bisa mengembalikan akibat yang ditimbulkannya. Suara palu bergema seperti petir, ruang sidang hening. Suroso tidak berteriak atau melawan. Ia hanya tertawa tipis dan berkata dengan suara lirih yang hanya bisa kudengar, seumur hidup itu ringan. Kalian tidak akan pernah bisa lari dari rasa bersalah di hati kalian seumur hidup. Polisi membawanya pergi. Saat melewatiku, ia menambahkan satu kalimat yang membuat tulang punggungku merinding. Hari di mana kau memaafkan dirimu sendiri, itulah hari aku benar-benar kalah. Aku membeku di tempat. Setelah sidang selesai, langit cerah seolah tak pernah ada mendung. Sinar matahari menembus dari sela-sela awan kelabu, menerangi tangga pengadilan. Aku menatap Baskoro Wijoyo berjalan keluar dengan tongkatnya. Langkahnya lambat dan sepi, aku berlari dan memapah lengannya. Semuanya sudah selesai kan? Ia tersenyum sedih. Tidak Anindita, hukum bisa mengakhiri kasus, tapi tidak dengan hati manusia. Aku harus pergi. Aku meninggalkan segalanya untukmu. Kau harus hidup dan aku harus menebus dosa. Aku memegang tangannya erat, menangis. Bapa mau kemana? Aku tidak mau kehilangan Bapa lagi. Ia mengelus kepalaku dengan lembut, suaranya bergetar. Hari ini aku sudah mengajukan surat pelepasan seluruh asetku dan menyerahkannya padamu. Rumah, perusahaan, semuanya sudah atas namamu. Aku akan kembali ke kampung halaman, menjaga makam istriku yang telah pergi lebih dulu. Di antara kita sudah terlalu banyak penderitaan yang terjalin. Aku tidak bisa terus berada di sisimu. Aku takut suatu hari nanti, setiap kali kau melihatku, kau akan teringat kakakmu, darah dan air mata. Aku memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Tidak, aku tidak pernah membenci Bapa. Bapa adalah satu-satunya orang yang melindungiku agar aku bisa bertahan dalam semua kejadian ini. Ia tersenyum dengan tatapan lembut seperti saat pertama kali kami bertemu. Aku tahu, kau jauh lebih kuat dari yang kuduga. Hiduplah untuk Bima, untuk ibumu, dan untuk dirimu sendiri. Jangan terpenjara oleh masa lalu. Lalu ia berjalan pergi. Bayangannya memanjang di atas halaman yang basah. Aku berdiri di sana sampai sosoknya berbelok di sudut dan benar-benar menghilang. Air mata kembali mengalir. Kali ini bukan karena benci, tapi karena rasa terima kasih yang mendalam. Beberapa tahun kemudian, rumah megah itu telah berubah menjadi panti jompo kecil yang kukelola. Tempat bagi para lansia, sebatang kara untuk menemukan kehangatan. Setiap sore, aku duduk di beranda, memandangi matahari terbenam, teringat pada pria yang mengajariku bahwa cinta bukanlah tentang memiliki, melainkan keberanian untuk melepaskan agar orang yang dicintai menemukan kedamaian. Di atas altar, foto Kak Bima dan Baskoro Wijoyo berdiri berdampingan. Sinar lilin menerangi wajah dua pria yang pernah berdiri di dua ujung penderitaan, tapi kini telah bersama-sama menemukan ketenangan. Aku menyalakan dupa dan berkata pelan, "Kakak, Pak Baskoro, semuanya sudah damai sekarang. Berkat kalian berdua, aku tahu apa arti kebenaran dan kekuatan pengampunan. Terima kasih." Di taman, angin bertiup di antara pepohonan, membuat lonceng angin berbunyi merdu. Langit berwarna jingga cemerlang seolah tak pernah ada hujan, dan aku tahu perjalanan panjang yang dipenuhi kehilangan dan kebencian itu akhirnya ditutup dengan dua kata, kedamaian. 15 tahun telah berlalu sejak persidangan itu. Hidupku telah memasuki babak baru yang lebih tenang, lebih damai dan lebih dalam dari sebelumnya. Rumah megah yang dulu itu kini menjadi sebuah rumah singgah kecil bernama Rumah Damai. Tempat bagi para lansia yang tidak memiliki keluarga untuk menghabiskan sisa hidup mereka dengan damai. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyeduh teh, dan menyambut para lansia yang datang untuk membaca koran, berolahraga, dan mengobrol sambil mendengarkan kicau burung di beranda. Kehidupan sederhana ini membawa ketenangan di hatiku. Seolah semua badai di masa lalu hanyalah mimpi yang sangat jauh, namun ada kenangan yang tidak akan pernah pudar sebanyak apapun waktu menimbunnya. Setiap kali melewati koridor tempat lukisan anggrek kesukaan Baskoro Wijoyo digantung,
Aku berhenti dan mengelus bingkainya dengan lembut. Terkadang aku bertanya-tanya, di mana dia sekarang? Apa yang sedang dilakukannya? Apakah ia sehat? Apakah ia masih mengingat wanita yang pernah mengguncang hidupnya? Aku tidak pernah mencarinya, bukan karena sudah lupa, tapi karena aku mengerti ada orang yang harus disimpan di lubuk hati yang paling dalam, tak tersentuh oleh siapapun. Suatu sore di bulan Juli, hujan deras tiba-tiba turun. Saat aku sedang merapikan kursi di lobi, sebuah ambulans berhenti di depan gerbang. 2 petugas turun, memapa seorang kakek yang rambutnya sudah putih semua dan tubuhnya kurus kering. Ia mengenakan piyama rumah sakit yang tipis, wajahnya kuyu, tapi tatapan matanya adalah sesuatu yang bisa kukenali dalam sekejap. Itu Baskoro Wijoyo. Jantungku berdebar, aku bergegas mendekat. Ia mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. Anindita, lama tidak bertemu. Tenggorokanku tercekat, aku hanya bisa memegang tangannya. Petugas ambulans berkata pelan, gagal, ginjal stadium akhir. Beliau menolak dirawat di rumah sakit, hanya bilang ingin datang ke sini menemui kenalan lama. Aku menatapnya, menangis. Bertahun-tahun berlalu, ia tidak berubah. Tenang, pendiam, dan penuh belas kasih. Aku membawanya ke sebuah kamar kecil di belakang yang kusiapkan untuk mereka yang membutuhkan perawatan khusus. Selama beberapa hari berikutnya, aku merawatnya seperti dulu. Ia merawatku saat aku menderita. Kondisinya menurun dengan cepat. Setiap hari, ia nyaris tidak bisa menelan sesendok bubur pun. Tapi tatapan matanya tetap hangat, mengawasiku setiap kali aku melewati koridor. Suatu malam yang hujan, ia memanggilku. Suaranya kecil dan serak. Anindita, terima kasih banyak. Tanpamu, aku mungkin sudah tidak ingin hidup lagi. Tapi sekarang hatiku tenang. Melihatmu hidup damai. Aku tahu, semua yang kulakukan ada artinya. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang gemetar, yang dulu begitu kuat, tapi kini hanya tinggal tulang dan kulit. Dengan suara tercekat aku berkata, jangan berkata begitu. Tanpa Bapa, bagaimana aku bisa melewatinya? Bapa yang mengajariku apa itu toleransi, apa itu cinta tanpa pamrih. Saya yang berutang budi pada Bapa. Ia tersenyum tipis dan menggeleng. Tidak. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Hidupku penuh dengan kesalahan, tapi berkat-Mu aku mengerti. Pengampunan adalah satu-satunya jalan bagi manusia untuk bebas. Dulu aku pikir kematian adalah pembebasan, tapi sekarang aku tahu, hidup untuk menebus dosa adalah hal yang paling sulit, sekaligus paling berharga. Aku menangis terseduh-seduh dan bersandar di bahunya. Ia meletakkan tangannya di atas kepalaku, mengelusnya dengan lembut seperti seorang ayah pada putrinya. Saat itu, semua jarak menghilang. Tidak ada lagi utang, tidak ada lagi dendam. Hanya ada kasih sayang yang tulus di antara dua orang yang telah melewati badai yang sama. Keesokan paginya, saat aku masuk ke kamar, ia sudah tiada. Ia berbaring dengan tenang, wajahnya damai dengan senyum tipis di bibirnya. Di atas meja di samping tempat tidurnya, ada sebuah amplop kecil. Di dalamnya ada sepucuk surat dengan tulisan tangan yang bergetar. Anindita, saat kau membaca surat ini, aku sudah pergi jauh. Jangan bersedih, aku pergi dengan damai. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena tidak membenciku dan telah menyimpanku di hatimu dengan cara yang paling penuh belas kasih. Aku meninggalkan sebuah buku tabungan kecil. Tidak banyak, tapi cukup untukmu merawat rumah damai selama beberapa tahun. Tidak ada harapan yang lebih berharga bagiku selain melihat senyummu. Jangan kenang aku dengan air mata. Kenanglah aku dengan rasa syukur, seperti aku yang bersyukur atas hidup ini, karena telah bertemu denganmu. Baskoro Wijoyo. Aku memeluk surat itu di dadaku, menangis tanpa suara. Di luar jendela, hujan telah reda dan fajar mulai menyingsing. Sinar matahari menembus jendela, jatuh di atas wajahnya seperti cahaya terakhir dari kehidupan. Aku menangkupkan kedua tangan dan berdoa dalam hati, tidurlah dengan tenang. Aku akan hidup dengan sangat baik untukmu. Pemakamannya diadakan secara sederhana di halaman belakang rumah. Para lansia di rumah damai semua mengantarkan kepergian terakhirnya. Banyak dari mereka tidak pernah bertemu langsung dengannya, tapi melalui cerita yang kusampaikan, mereka mengenangnya dengan kata-kata yang baik. Seorang lansia berkata padaku, orang seperti itu jarang ada, nak. Tahu berbuat salah, lalu mengaku. Tahu mencintai, lalu berkorban. Di dunia ini, bisa begitu saja sudah cukup untuk disebut manusia yang baik. Mendengar kata-kata itu, hatiku sedikit lebih ringan. Sebulan kemudian,
Aku membawa Abunya naik ke Bukit Pinus, tempat yang dulu menjadi saksi banyak peristiwa itu kini ditumbuhi rumput hijau dan diterpa angin sepoi-sepoi. Aku meletakkan Abunya di samping nisan Kak Bima, menyalakan dupa dan berkata pelan, "Kakak, Pak Baskoro, dulu kalian saling menodongkan belati dan saling menyakiti, tapi pada akhirnya kalian berdua memilih jalan untuk melepaskan. Aku percaya di suatu tempat kalian telah bertemu lagi. Bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai dua jiwa yang telah menemukan kedamaian." Aku menunduk dalam-dalam dan memejamkan mata, hatiku terasa ringan seperti bulu. Saat menuruni bukit, matahari terbenam terakhir mewarnai seluruh bukit menjadi keemasan. Sambil berjalan, aku bersumpah dalam hati. Pada akhirnya, kebahagiaan datang bukan dari kebersamaan selamanya dengan seseorang, melainkan saat kita memiliki keberanian untuk melepaskan dendam dan hanya menyimpan yang terbaik dalam ingatan. Kini, aku hidup dengan damai di rumah damai. Setiap orang yang datang ke sini membawa cerita lama dan luka mereka masing-masing. Dan seperti aku, mereka juga belajar untuk memaafkan diri sendiri. Malam hari, aku duduk di lobi, menatap langit berbintang. Dalam keheningan itu, aku merasa seperti ada suara langkah kaki seseorang melintasi taman, sangat ringan, sangat akrab. Aku tersenyum dan melihat dua bintang paling terang di langit berdiri berdampingan. Aku tahu, mereka di sana mengawasiku seperti biasa. Aku memejamkan mata. Di ujung perjalanan panjang air mata, dosa, dan cinta, datanglah kedamaian yang sejati. Ibu, Bapak, dan para pemirsa sekalian, terima kasih telah mendengarkan cerita dari kanal Cerita Keluarga sampai akhir. Jika Anda merasa cerita ini bermakna, silakan berikan subscribe, like, dan komentar Anda. Dukungan Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk terus menyajikan cerita-cerita yang lebih manusiawi dan mendalam setiap harinya.